Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk podcast kali ini kita akan mengundang dua mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Jangan lupa saksikan podcast kami ya. Halo guys, kembali lagi ke podcast kami dan di sini perkenalkan nama saya Nurul Marsha Hidayah dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang. Dan sebelum kita membahas temanya, kita kenalan dulu yuk ke narasumber kita. Baiklah, halo guys. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Febiola dari jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan. Saya dari kelas 1B atau masih maba di kampus ini. Dan teman saya, Ya guys, perkenalkan saya Isabel Taradiba Pinanca dari jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Palembang. Sama seperti Lia ya guys, saya tuh di sini masih maba, masih mahasiswa baru di kelas 1B. Nah, teman-teman, tema kita kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, bagaimana sih definisi Pancasila sebagai sistem etika menurut kalian itu? Ya mungkin Lia. baiklah, menurut saya sendiri Pancasila itu adalah ideologi negara atau dasar atau pondasi lah ya dari suatu negara. Mengapa Pancasila tersebut disangkut pautkan dengan sistem etika? Karena sudah kita ketahui bahwasanya manusia itu hidup dengan manusia lain atau memiliki sosialisasi antara satu sama lain, atau manusia bisa disebut dengan makhluk sosial, di mana jikalau kita ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari seseorang, kita juga harus memperlakukan orang tersebut dengan baik. Itulah mengapa Pancasila itu disangkut pautkan dengan sistem etika, karena sudah pasti suatu negara itu ingin mendapatkan masyarakat yang memiliki etika yang bagus. Menurut saya seperti itu sih. Kalau menurut kakak Isabel sendiri? Ya sama seperti Lia tadi ya guys, etika sendiri termasuk dalam segi kehidupan manusia ya. Kalau manusia itu tidak beretika, memiliki ilmu yang tinggi, percuma saja. Dan juga masyarakat Indonesia sendiri juga memandang seseorang itu melalui etika, adab, moral, dan attitude ya. Setinggi apapun manusia itu sekolah dan sebanyak apapun jabatan yang dimiliki, kalau tidak memiliki attitude, etika, moral, dan adab itu percuma. Semua itu terbuang dengan sia-sia tanpa ada bekasnya. Kadang juga kalau seseorang tersebut tidak punya etika namun berilmu tinggi, biasanya dia hidup dengan individualis tanpa dia merasa dia punya segalanya, jadi dia tidak memerlukan orang lain, padahal apa yang dia lakukan tersebut adalah sesuatu yang salah, karena sudah kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Dan juga ya teman-teman, kita tuh harus mengingat, jika seseorang itu memiliki etika, pasti dia itu berilmu. Berilmu tapi tidak memiliki etika sama saja tidak berilmu kan? Nah, dari sana saja kita bisa berpikir dan dapat menyimpulkan etika dalam kehidupan itu sangat perlu dan sangat penting dalam kehidupan kita dalam bersosialisasi dan bermasyarakat. Itulah mengapa Indonesia membuat dasar negara itu bersangkutan dengan sistem etika. Nah, teman-teman, ternyata etika itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bangsa dan bernegara. Nggak cuma itu, pemirsa. Kita dalam keluarga juga harus menerapkan etika yang baik dalam memperlakukan adik, kakak, ataupun ibu, ayah. Semua itu harus kita terapkan dengan etika. Nah, baru-baru ini, teman-teman, banyak sekali di internet itu kasus-kasus yang melanggar etika tentang Pancasila. Contohnya di sini baru-baru ini yang lagi rame nih, kasus tentang seorang guru yang membuli muridnya, di mana di situ video di situ menampilkan seorang murid yang membawa bekal ulat sagu. Lalu si guru bilang gini nih, kok 2023 masih bawa ulat sagu, emang masih zaman gitu. Terus si murid ngejawab nih, katanya gini, nggak apa-apa, katanya, semalam aku makan juga kok. Nah, gimana itu menurut kalian? Apakah itu termasuk pembulian atau
seperti peremehan terhadap kondisi ekonomi. Baiklah, mungkin boleh dari saya dulu. Kalau saya menanggapi video tersebut, mungkin seorang guru tersebut merasa kan sudah dekat nih, sudah akrab sama muridnya. Jadi mungkin itu masih kayak bahan candaan. iya kayak gitu ya. Tapi bisa kita simpulkan lagi bahwasanya teman ngomong guru itu kan masih anak kecil ya. Mungkin yang mentalnya masih belum terbentuk, masih iya masih mungkin dengan kata-kata yang masih bisa diomong itu tuh sederhana ya, itu bisa membuat mentalnya down. Dan lagi kan dia pasti mikir, iya aku juga nggak mau loh di posisi ini gitu. Dia juga mau kok makan ayam, sedangkan kan sudah kita ketahui bahasanya yang masa kan anak SD tadi kan dikatakan memang lagi masa pertumbuhan yang dimana mereka itu perlu makan makanan bergizi dan yang lainnya, sedangkan kondisi ekonominya tidak memadai untuk hal tersebut. Jadi kalau saya menanggapi dari pola pikir saya sih, kalau si guru itu menganggap itu tuh bahan candaan dan kita nggak tahu tuh diterima atau tidak dari muridnya. Dan lagi tadi dikatakan bahwasanya di video tersebut jawaban dari muridnya, nggak apa-apa kok semalam juga saya makan itu. Jadi saya rasa itu masuk sih ke arah ranahnya bullying, tapi kembali lagi ke cara menanggapi hal tersebut. Ya, dari yang di awal tadi itu kan kita tuh kan membahas kalau mau dihargai itu ngehargai orang dulu ya. Iya. Nah, gimana nih kalau mental anak tersebut tuh down, terus tuh pulang ke rumah, bekal yang disiapin orang tua tadi tuh nggak habis nih. Iya. Terus ngomong, mungkin ngadu ya atau apa, ngomong sama orang tua, kayak aku tuh pengen loh makan ayam, ikan kayak orang lain, makan yang enak. Sih, ya terus ya orang tua tuh nanti tuh berpikir, oh iya ya, kayak mana. Terus orang tua tuh juga bakal pastinya ada tekanan mental ya. Iya. Kayak nyari uang tuh nanti tuh kayak mana, sedangkan ekonomi dan fasilitas yang ada di rumah itu juga cukup memadai. Dengan mereka makan ulat sagu itu mungkin sudah cukup kenyang bisa ya, mempertahankan hidup lah ya dikira. Nah, benar sih apa yang dia omongin tadi. Siapa sih yang nggak mau makan enak? Nah, orang sekecil itu mana ngerti apa-apa. Sedangkan di saat masih kecil itu kita tuh perlu memasukkan pikiran dan omongan yang baik untuk anak kecil tadi ya, biar mentalnya tuh terlatih, bukan terlatih untuk menjelekkan atau apa-apa. Kita tuh harus melatih mental anak-anak tuh dengan baik. Dan juga ngomong kayak gitu juga termasuk dalam benar sih ngebully, merendahkan dan meremehkan. Nah, itu juga termasuk dalam etika Pancasila sebagai dasar negara tadi. Seharusnya kita tuh harus mengapresiasi si murid tersebut, di mana dia itu tidak malu di sekeliling teman-temannya yang mungkin membawa bekal beda dengan dia. Tetapi di situ mentalnya mungkin hancur karena perkataan dari sang guru. Jadi dia mungkin berpikir besok nggak mau bawa bekal lagi, atau besok dia memaksa orang tuanya buat bawa bekal yang lebih mewah, atau kita kan nggak tahu kan teman-teman. Jadi di situ juga kondisinya teman-temannya di situ mengejeknya, kayak pura-pura mual karena melihat bekal tersebut. Jadi itu sangat menghancurkan mental seorang anak. Benar. Apalagi itu usianya masih SD kan Kak. Nah, juga dan seharusnya kalau saling menghargai itu ya, kalau teman-temannya itu misalkan bawa ayam, ikan, sayur, itu kan bisa saling berbagi, biar saling mencoba. Walaupun dengan keadaan ekonomi sang anak tadi itu masih kurang, ya mungkin dia bisa merasakan rasanya ayam tuh kayak mana, ikan tuh kayak mana, mungkin melalui teman-temannya tadi dulu kan. Ya, jadi saya rasa jika yang nonton ini ada masih di ranah anak SD, jikalau ada teman-teman kalian yang mungkin bekalnya masih ya kalian rasa tahu tempe, mungkin masih gitu, rendah itu. Nah, lebih baik nih kayak adik-adik sekalian bagi sharing ke teman-temannya, ini aku punya ayam loh, boleh nggak aku nyoba yang kamu nyoba yang aku, kayak gitu. Jadi kita bisa saling menjaga juga. Jadi kita dan teman kita bisa hidup dengan mental yang mungkin bisa kuat nantinya ya Kak ya. Gitu sih. Seperti kata kakak tadi tuh, kita tuh harus berbagi nih ya teman-teman. Alangkah baiknya kita yang dewasa ini mengarahkan anak-anak tersebut seperti
Kalau menurut pandangan saya kayak tadi kan dia melihat muridnya bawa ulat sagu, kenapa nggak dari awal dia tuh bilang gini, apa dia punya inisiatif kayak bikin makan bersama tapi kayak bikin suasana tuh hangat gitu, kayak saling berbagi, kayak mengarahkan murid-muridnya untuk saling memberi, kayak yang ayam bisa dibagi ke sini, yang ini bisa saling menghargai lah dari inisiatif gurunya. Boleh juga sih. Seorang guru ya pastinya tuh memberikan contoh yang baik ya. Kalau seperti itu kan membuat oh iya ya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja tuh kita ejek dia seperti ini, kan nggak boleh gitu kan. Apalagi sampai divideokan, Di up juga di up sosial juga, media. ya apa sih, pasti banyak ya pandangan netizen tuh yang baik, apa sih kok guru kayak gitu ya, kok guru Malah kayak gini ya, ngejatuhin juga nggak sih iya, nama baik guru? guru itu kan bisa Iya. jatuh gitu. Nah Secara ngupload yang tidak pantas untuk di up di sosial media. Secara kita kan tahu bahwasanya sosial media sekarang tidak hanya orang-orang dewasa dan remaja saja yang menggunakan, malah kebanyakan juga yang masih kecil-kecil sudah memegang handphone yang mungkin itu bisa dijadiin percontohan lah yang nggak baik kayak gitu. Tersangkut perilaku nih Kak, dia kan seorang guru kan, apakah dia di tempat saat dia berkuliah itu kayak kita nih, kita kan kuliah kebidanan tapi mempunyai pelajaran tentang perilaku. Nah, apakah dia itu tuh nggak ada pelajaran tentang etika dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan, atau dia emang nggak nerapin itu sama sekali nih Kak? Apa emang dia nggak tahu terus dia asal-asalan? Kalau dari saya sih mungkin sudah pasti ya kalau guru tuh sudah Diajarkan memiliki etika. ya sudah belajar, namun mungkin kembali lagi itu tuh mungkin pribadi masing-masing. iya, dan lagi dia nganggap ya itu tuh cuman ejekan aja, bukan Ya, ejekan sih, candaan, lebih ke candaan saja kayak gitu ya Kak ya. Jadi bukan gurunya yang nggak nerapin cara yang benar kayak gitu, mungkin ya ini cuman candaan aja, nggak lebih kayak gitu, nggak ada inisiatif dari gurunya untuk membuli. Mungkin dia hanya ingin ya membuat candaan aja, mungkin biar suasananya lebih ramai mungkin di kelas tersebut, mungkin kayak gitu sih. Tapi dengan cara yang salah. Ya mungkin dengan caranya yang kurang tepat. Tapi kalau untuk guru itu kan pastikan di setiap pendidikan itu kan pastikan kita kan diajari tuh untuk etika yang baik itu kayak mana. Apalagi seorang guru pasti sebelum dia tuh menjadi seorang guru itu kan pasti diajari untuk etika. Iya, kamu tuh harus menghadapi masyarakat, kamu tuh pasti akan menghadapi anak-anak dengan murid dengan berbagai tingkah laku dan etika yang berbeda-beda. Pasti kayak gitu kan. Sebelum kita tuh memberikan contoh kepada anak-anak tuh kita tuh perbaiki diri sendiri dulu loh. Untuk menjadi percontohan. Iya, etika dalam kita nih percontohan bagus yang nggak sih? baik. Adab kita nih, attitude kita nih, moral kita nih bagus nggak sih kalau dilihat dari sudut pandang entah itu anak kecil, remaja ataupun orang tua ya. Jadi itu tuh walaupun di sekolah nggak diajari, tapi saya rasa orang tua Memang ngajarin dari kan? dulu dari Iya. awal Mm-mm. kita hidup mungkin ya memang sudah ada pengajaran dari orang tua kita sebelum kita masuk ke ranah sekolah. Ya, pasti Gitu orang sih. tua tuh ngomong nak hargai loh orang Iya. lain tuh kalau kita tuh mau dihargai ya. Pasti kayak gitu sih. Nah, kita masih nyangkut ke tema kita tentang anak-anak ya kan. Baru-baru ini juga ada anak yang mencuri kotak amal demi membeli obat ibunya nih Kak. Apakah kondisi ekonomi di Indonesia itu separah itu sehingga menyebabkan perilaku dan etika kita tuh menjadi miris banget? Bagaimana tanggapan kakak-kakak tentang seorang anak kecil yang mungkin SD yang mencuri kotak amal demi membeli obat untuk ibunya? Jadi kayak mencuri gitu ya, mencuri kotak Kan yang amal. seperti kita tahu kalau mencuri itu tentunya perilakunya Yang nggak tidak bagus, baik itu pastinya. dalam agama ataupun negara. Nah, Pasti pandangannya tuh kayak orang tuanya nih mengajari dia nih Nggak maling, baik, iya, padahal mencuri, kita padahal nggak tahu niat dari awal anak tadi dia iya. ngambil itu karena apa? Hmm. Gimana kakak-kakak menanggapi kasus tersebut? Jadi di sini juga menyangkut ekonomi, etika dan adab lagi ya. Kalau anak itu kenapa sih kayak kita tuh anak itu coba untuk
bilang ya ke tetangga ataupun teman-teman, boleh nggak sih pinjam dulu uang. Karena dia masih kecil, Iya, takut untuk jadi speak up, kan. nah tapi itu Kak ya, dari kecil sudah berani untuk melakukan dan terjun kayak kotak amal loh di masjid. Nah itu kayak berani bener kan, ntar dibilang oh orang tua kamu nih nggak ngajarin kamu adab ya, nggak ngajarin kamu etika ya, pasti di sana. Sedangkan kita nggak tahu kan keadaan Motif anak dari tadi, iya itu dia apa. mengambil itu kenapa. Tapi mungkin ya anak tadi tuh bisa ngomong tuh mungkin sama temannya, orang tua teman atau tetangga, mau minjam dulu nih mau minta obat atau minjam dulu uang buat beli obat, iya. Dan juga anak tuh berusaha untuk menjelaskan keadaan dari orang tua tadi biar bisa mendapatkan keyakinan ya. Tapi tidak untuk mencuri tadi, tidak ya. Kalau masih posisi masih SD kecil, kalau kita tuh mencuri pasti nanti tuh akan menjadi sebuah satu kebiasaan. Iya. Nah, kalau dari saya sih terkait dengan seorang anak kecil yang mencuri kotak amal demi untuk membeli obat seorang ibunya yang lagi sakit pasti ya. Niatnya Nah, baik. kalau dari saya sih kalau seperti itu mungkin kan dia kan masih kecil dan pikirannya nggak terlalu luas ya. Yang Mungkin dia penting mikir ibu aku sembuh iya, gitu. mungkin pikirannya kayak gini. Kalau saya ngomong ke tetangga saya, belum tentu tetangga Dikasih. saya mau ngasih dan ngasih feedback bakalan bantu kayak gitu Kak ya. Jadi mungkin salah satu cara terbaik Dan ada cara lain. yaitu dengan cara maling. Mungkin itu pikiran ya, namanya masih kecil ya Kak ya, mungkin pikirannya cuman ngestak di situ. Ya nggak ada lagi tujuan lain Nah, lagi. jadi mungkin saya rasa itu balik lagi ke, kan dia punya tetangga tadi yang kata kakak tadi bilang. Jadi lebih ke, kan kita sesama makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain membutuhkan kita. Mungkin lebih ke tetangganya sih. Kalau dia begitu berarti ekonominya sudah sangat parah. Kalau dari pikiran saya kayak gitu ya. Jadi alangkah baiknya jika kita melihat tetangga kita yang seperti itu, dari kembali lagi ke sifat masing-masing dan cara adab etika dari masyarakat di Indonesia. Mungkin kalau saya nih yang jadi tetangganya si adik itu, kita lihat kalau dia begitu berarti dari sistem ekonominya yang parah, mungkin dari saya yang bakalan bantu tanpa harus diminta dari adik tadi. Jadi balik lagi ke cara etika dan adab dari seorang orang yang ada di lingkungan adik tersebut. Kita nggak bisa nyalahin kalau adik itu salah, tapi adik itu salah kayak gitu. Dari sisi satu dia Butuh. dia ngambil karena dia butuh untuk mempertahankan hidup ibunya. Di satu sisi lagi yang dia lakukan itu salah, tapi ngestak lagi di pikiran dia yang hanya sebatas itu, nggak bisa jauh kayak gitu. Dan mungkin itu menurut pandangan kita, tapi kita kan tidak tahu nih Kak, di lingkungan si adik tersebut tuh bagaimana. Tidak semua orang itu baik dalam individunya ya Kak. Apakah ada keputusan atau solusi dari pemerintah untuk menangani kasus tersebut? Apa memberi bantuan kesehatan, untuk pengobatan gratis, supaya tuh untuk hal-hal tersebut tuh tidak terjadi lagi nih Kak? Menurut Kakak, kalau seandainya bakal diminta saran untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kira-kira nih bantuan apa yang cocok buat adik-adik tersebut Kak? Kalau dari saya, dari pandangan pemerintah itu ada dua. Yang pertama ya memberikan ya finansial ya Kak ya, tentang ya karena ekonominya kurang dan ibunya lagi sakit, mungkin lebih ke membantu si ibu dari adik tersebut. Dan di satu sisi lainnya mungkin memberikan sosialisasi kepada adik tersebut bahwasanya sifat dan perilaku yang telah dilakukan tadi adalah tidak baik Kak. Jadi dari dua sisi, dari membantu ibunya, dari ya memberi obat, makan dan itu, dan yang satu sisinya lagi memberi sosialisasi dan pandangan untuk adik tersebut bahwasanya sikap dan perilaku yang dilakukan itu salah. Dan kita juga nggak tahu kan keadaan dari video tersebut itu. Dan yang harus jadi pertanyaan nih, kok cuman sendiri gitu, kemana kakaknya, ayahnya, suami dari ibu tadi itu kan kemana, kok anaknya yang sekecil itu SD kok bisa ngelakuin hal-hal yang seperti itu.
apa dari mungkin ada ayunya ya kakaknya dan ayahnya itu kok nggak ada tindakan gitu untuk mencari uang atau apa sampai anaknya tuh berani melakukan hal-hal yang menurut pandangan masyarakat tuh nggak baik untuk anak sekecil itu. Dan lagi saya rasa sepengetahuan saya juga pemerintah itu punya bansos Ya, dan bantuan sosial ya guys. ada juga misalnya nih dia kan di finansialnya kurang, ada renovasi rumah dan banyak bantuan dari pemerintah yang mungkin sampai kepada masyarakat yang salah. Saya rasa itu juga menjadi faktor karena bantuan sosial tersebut saya rasa sudah berjalan, namun pemberian bantuannya tidak tepat ke masyarakat yang tepat. Mungkin itu juga menjadi faktor mengapa adik tersebut sampai melakukan hal itu sih. Dan masyarakat juga ya tolong ya, kalau mampu ya kita tuh mampu, jangan mampu dibilang nggak mampu sampai kita tuh mengambil hak orang lain seperti bansos tadi kan. Pemerintah itu memberikan hak bansos itu untuk masyarakat yang tidak membutuhkan. Nah, jangan kita sebagai manusia, masyarakat yang sudah mampu bisa mencari uang dengan sendirinya, kita malah menjatuhkan diri untuk mendapatkan bantuan. Itu juga termasuk etika nggak sih? Iya. Adab dan moral. Iya, lebih baik tangan kita tuh di atas ya daripada di bawah. Lebih baik memberi Lebih baik memberi daripada meminta, seperti itu. Iya. Sangat mengedukasi sekali ya teman-teman. Jadi kita itu selagi kita masih mampu membantu seseorang tersebut, apa salahnya kita bantu selagi kita mampu. Jadi saling memberi itu nggak merugikan teman-teman. Jadi itu malah menguntungkan. Siapa tahu suatu hari nanti kita pasti butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Jadi itu penting sekali untuk saling berbagi, baik itu sesama teman, keluarga ataupun masyarakat sekitar maupun orang yang tidak kita kenal nih teman-teman. Oke, kakak-kakak, selanjutnya kita masih menyangkut perilaku nih kak. Baru-baru ini juga ada seorang guru yang dibully oleh oleh siswanya. Nah, itu kan seharusnya kan kebalik nggak? Biasanya ini etika dari etika tadi siswanya si yang gurunya guru yang tidak memiliki sekarang etika. Si siswa yang membuli guru. Di sini motifnya kayak gimana kak? Motif pembuliannya? motif pembuliannya gara-gara nggak jadi libur nih kak. Jadi sang guru tersebut dibully oleh siswa-siswa dan siswa-siswa itu udah SMA nih kak, yang seharusnya kan udah bisa pikirannya mikir, dewasa. Yang udah mau tamat, udah mau kerja atau mau kuliah seharusnya udah bisa lebih dewasa. jauh ya kak ya daripada anak-anak SD. Gimana nih kita sebagai mahasiswa yang kita juga kan baru maba nih kak, baru masih SMA, baru lulus nih baru dari lulus. SMA, Jadi menuju kayak ke- beranjak. ya masih tahap. Jadi gimana kita dalam menanggapi kasus tersebut? Ya boleh kak. Baiklah, dari saya sih ya, kita seorang murid dan yang kita bully adalah seorang guru. Yang kita ketahui bahwasanya guru itu yang memberi ilmu dari kita, mungkin dari TK itu umur 5 tahunan ya kak ya, hingga mungkin yang kalau SMA itu umurnya masih 16-17 ya. Jadi kayak Lucu gitu. Iya, kayak kok murid sih ngebully guru gitu. kayak kita itu udah lama loh diajarin oleh seorang guru sopan santun, etika, moral, ilmu pengetahuan. Banyak yang guru berikan kepada kita, kenapa feedback dari kita ke guru tersebut malah buruk? Hanya gara-gara Gak jadi nggak libur. jadi libur. Seorang guru pasti punya alasan. Kan kalau setahu saya juga guru itu punya kalender pendidikan yang dimana mungkin di kalender tersebut yang ada perubahan. Jadi nggak semesta-mesta kita nyalahin guru itu yang nyebabin libur tersebut nggak jadi. Balik lagi ke etika, kita seorang murid sudah diajarkan cara beretika yang benar. Dan lagi ya kayak nggak masuk akal aja, guru kan orang tua kedua kita nih, dan otomatis yang kita bully adalah orang tua kita sendiri. Sedangkan kita sudah ketahui kita diajarkan etika yang baik, sopan santun. Mengapa kita tidak bisa menerapkan hal tersebut? Saya rasa itu perilaku yang sangat-sangat tidak baik dan tidak
pantas untuk dicontoh, apalagi sampai dipublish. Benar Kak. Dan juga pastikan sebelum guru itu memberikan informasi tadi kan pastikan ada rapat terlebih Ya, dahulu rapat terlebih dahulu untuk antara mengambil satu sebuah guru dan guru yang keputusan lainnya. agar tidak terjadinya seperti tadi ya, takut salah paham dan miskom antara murid dan guru tadi. Iya. Mungkin juga nih dari seorang guru tersebut ngerasa kita, nah mungkin dia tuh baru ngasih tahu iming-iming kayak gitu nah Kak. iya. Nah kita bakalan libur loh. Padahal nih kenyataannya pada rapat gurunya itu masih belum pasti, ya. belum fix ya. Nah, jadi PHP nih. Iya, bisa dikatakan PHP kayak gitu. Dan lagi balik lagi ke cara si murid nanggepin hal tersebut. Dia kayak nggak masuk akal sih kalau kata saya. Sedangkan kita kan emang udah diajarin di negara, di rumah, di sekolah, etika itu emang hal yang paling penting. Ya, etika itu nomor 1 ya. Etika dan kayak gini Balik aja. lagi sih, Kak, Kenapa ya? Etika A baru dan B ya? etika. Kenapa A baru B? Karena adab dulu baru ilmu. Iya, Etika benar. dulu baru Dan berilmu. di situ yang dikeroyok tuh cuma satu guru nih Kak. Kayak Perempuan apa nih yang kayaknya. membuat keputusan itu cuma Ibu satu guru atau bapak guru nih Kak? Ibu guru Kak. Masya Allah. Kan kayak nggak masuk logika kan, kayak kenapa cuma satu guru, seharusnya mereka itu Kalau kayak memang mau demo Heeh. ya langsung aja Aja tuh ke kantor, ke ke kantor kantor kan. sampaikan aspirasi kalian. Ngapa sih nggak jadi Nggak libur tuh libur, kenapa? apa sih alasannya kalian Iya, tuh perlu bukan tahu dengan gitu. cara bully seperti itu. dan dibulinya juga itu kayak kekanak-kanakan banget Kak. Misalnya Ngejek pasti ya. bukan, gurunya mau keluar gerbang nih Kak, Iya. terus gerbang sekolahnya itu Betul. kayak dipenuhi sama siswa-siswa yang ngelemparin guru tersebut pakai batu, terus ngelarang guru tersebut buat keluar gerbang. Jadi kayak masih minim banget itu otaknya ya Kak. Itu Sesuai dengan umur nggak sih? Iya, balik Udah lagi ke- SMA. Berarti ya kalau kita tuh udah beranjak ke SMA itu kan sekolah menengah atas ya. bukan sekolah menengah pertama, Iya. sekolah menengah dasar bukan. Pasti pikiran kita tuh udah tinggi ya, sama-sama dewasa, umur udah tua, pasti berpikirnya tuh ya ini Lebih baik gak sih logis untuk kan, aku? Kak, ya? Iya. Dengan cara kayak gitu kan ya kelas dicap buruk, nilai jelek. Malah sampai di up sekolahnya, Iya. provinsinya bahkan dicap buruk Akreditasi oleh turun, banyak kan? orang. Akreditasinya mungkin yang tadinya A bisa dicabut C menjadi mungkin C, D. mungkin D. Karena akhlak dari siswa Ya, tadi kan. jadi memang saya rasa sikap sekecil apapun, perilaku sekecil apapun, kita nggak tahu itu bakalan berdampak buruk sebesar apa. Dan balik lagi, cara kita mengantisipasi agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Nah, jadi perilaku tuh, etika tuh sangat penting nih teman-teman. Kayak tadi guru dan murid, ibu dan anak, sekarang Guru yang dibully oleh muridnya. serombongan murid. Jadi kayak kenapa gitu yang jadi permasalahan di negara kita tuh, apakah ekonominya atau emang atau pengetahuan yang diberikan oleh orang tua Masih kita kurang. masih kurang. Jadi Atau kayak memang anak tersebut yang tidak Bisa menerapkan etika berilmu. yang telah diberikan. nah, kayak baru-baru ini juga nih Kak, kayak Bahas siapa yang- kasus ya kita Ah, hari ini. Iya, kita emang suka yang kasus-kasus nih Kak. Karena ya. memang kalau yang relate itu lebih ke mudah dicerna dan emang ada fakta untuk kayak dipahami. gitu ya Kak ya. emang ada di sekelilingan kita nih Kak. Dan ada Ya. feedback-feedbacknya juga sih untuk kita. Oke. Di antara kakak-kakak di sini siapa yang hobi mesen mixu nih Kak? Ya kayaknya ini nih yang hobi Terlalu makan suka es ya, krim. terlalu suka. Nah, di sini baru-baru di internet nih Kak, lagi rame nih seorang pelayan toko mixu yang melempar Sebuah toko lah, Kak, ya. toko Sebuah mixu. toko. Di situ ada pelanggan nih Kak, beli, terus dia minta tolong cepet gitu. Terus si pelayan mixu nih marah-marah nih Kak, kayak langsung melempar Oh, karena mungkin nggak mau disuruh cepet tadi kan ya. Sebuah toko es krim saja Kak sepertinya ya. Ya, toko es krim. Ya. Iya. Kayak, terus ini apa, si klien tadi, terus dia meriksa esnya itu toppingnya tuh nggak penuh Kak. Terus si pelayan itu Pelayan dari marah-marah. Toko itu Itu kan seharusnya kan nggak boleh Kak. Jadi gimana itu tanggapan, misalkan kakak-kakak lagi minum mixu nih, terus kakak-kakak ada jam mata kuliah dadakan, terus kakak-kakak minta
Kak tolong cepat, terus dilempar tuh, gimana tanggapan kakak? Balik ke etika, adab dan moral lagi. Tapi menurut saya sih ya kedua sisi itu sama-sama salah ya kak ya. Iya. Nah Kita dari juga bisa misalnya ya ya, minta dari cepet klien kayak tadi gitu. tuh kalau udah tahu misalkan seorang mahasiswa mungkin ya udah tahu Ibaratkan jam MK aja itu tuh kita. iya, MK kita nih bentar lagi mepet nih, sedangkan kita tuh mau beli belanjaan minum entah itu makan 5 menit sebelum MK ya nggak keburu, sedangkan es krim atau apa hal yang tadi itu kan harus dibuat dulu, harus dikasih apa Punya dulu proses lah ya kayak Iya. mie instan aja 5 menit itu bayangin. Dan juga salahnya di pelayannya tadi tuh nggak seharusnya melempar sebuah barang yang akan kita Dan lagi konsumsi kan dia untuk juga klien. ingin menjaga nama tokonya Iya, berarti seharusnya. nanti sudah berarti pelayanan di toko ini itu jelek, sudah berarti nggak mau kesini lagi dan pas itu kan nanti kan nyebar tuh isunya, tahu nggak sih kalian pelayanan di toko ini tuh nggak baik nggak pelayanannya, baik, nah iya. seperti itu. Jadi menurut saya ya kedua belah pihak itu salah. sama-sama salah. Ya kalau dari saya juga benar kata Kak Ibel tadi bahwasanya kedua belah pihak itu salah di yang pembeli tadi ingin cepat, sedangkan kita ketahui bahwasanya membuat Semua es itu krim itu berproses. tidak mungkin cepat, tidak begitu cepat karena mungkin juga di situ lagi rame kan, Iya, kita nggak tahu antri, kondisinya kita nggak tahu gimana juga, kan ya kan? Kak ya. Jadi kita nggak bisa memaksa satu pihak untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan dari satu pihaknya lagi Berusaha untuk bersabar. etikanya mungkin juga kurang, lebih kayak sebentar ya Kak, bisa dijawab begitu mungkin Sebentar tidak lagi ya gitu. sikap yang diberikan itu menurut saya itu kan sikap kecil nih di ibarat dianggapan si pelayan itu, tapi mungkin juga dia lagi capek jadi ya emosinya nggak karuan, nggak bisa ngontrol mungkin, maka terjadilah hal tersebut. Jadi kalau mau dipikir-pikir nih Kak, kan itu sebuah toko yang mungkin namanya cukup terkenal, brandnya ada di mana-mana, besar dan mungkin tidak di satu negara, mungkin berbagai negara sudah punya toko es krim itu. Jadi kayak lucu aja sih, kayak ngebangun suatu nama toko hingga besar itu kan susah. Jadi untuk menjaganya itu mungkin lebih bisa diperhatikan lagi. Membangun itu memang susah ya, menghancurkan tuh mudah. Iya. Mudah. Dengan satu sikap Sekejap buruk mata aja saja, langsung. iya. Jadi balik lagi kita dalam etika saling menghargai, kita juga harus menghargai orang yang di bawah, Iya, orang di kan. bawah harus menghargai Menghargai, orang di atas. iya. Walaupun di situ jabatannya cuma pelayan ataupun magang, kita seharusnya tuh harus menghargai juga. Kita tahu nih itu tuh butuh proses. Jadi kayak kita Kembali harus ke individu lagi. jadi kayak si pelayan juga nih salah ya Kak. Iya, Seharusnya benar. dia tuh kedua belah pihak itu Ah. salah sebenarnya. jadi kayak nggak sepantasnya dia melemparkan, dan nggak sepantasnya juga si yang mesen mixu itu marah-marah nih Kak. Jadi Mungkin kita kayak gitu harus sih. saling menghargai. Iya. Nah, jadi mungkin ada nggak nih di antara kakak-kakak nih yang pernah mengalami kasus bully kayak adik yang pertama, atau kakak-kakak nih pernah ngebully? Enggak sih, kami nggak pernah ngebully ya. Tapi- Kalau dari boleh nih Kak ya cerita sedikit. cerita tentang pengalaman nih, Iya. Kak. Jadi saya dulu SMA negeri. Di SMA saya ya kan di saat sekolah menengah atas mungkin kalau pacaran itu hal yang biasa. lumrah ya. Dan saya punya mantan lah ya dianggap, dan mantan saya itu punya pacar. Pacar dia tersebut saya rasa Iri. melakukan sikap bullying terhadap saya Oh. dengan hal kayak gini Kak, kan saya udah nggak lagi nih sama cowoknya, tapi saya masih disangkut pautkan dengan hubungan mereka, sampai-sampai dia mungkin karena saya gendut atau saya hitam lah tidak tahu, sampai saya dibully, diomongin, dikatain, sampai pernah Kak kejadian fisik di mana saya sampai didorong. Dan di situ saya rasa itu sudah nggak masuk akal lagi. Saya tipe orang yang kalau kejadian yang seperti itu tidak perlu saya ungkit-ungkit, kayak saya orangnya kayak gitu. Benar kata kakak tadi, mungkin dia iri dengan saya yang dimana saat SMA saya
orang yang cukup berprestasi di SMA saya, mungkin itu salah satu cara dia untuk menjatuhkan saya. Saya rasa seperti itu ya Kak. Pengen dipandang itu tapi ngejatuhin orang. Iya gitu Kak. Secara nih mungkin dia belum punya relasi pertemanan yang cukup banyak, tidak seperti saya, mungkin di pikiran dia seperti itu, hingga dia rela dan mau melakukan hal yang saya rasa tidak pantas untuk dilakukan ke orang lain. Mungkin menurut pandangan dia itu cantik tuh sempit ya kan? Iya. Mungkin menurut dia cantik itu putih, Hanya putih, tinggi, body yang ah, bagus, terus rambut yang panjang, atau di pandangan dia itu cantik itu hanya tentang fisik, padahal cantik itu tuh luas teman-teman. Cantik itu relatif ya. Ah. Bisa Setiap dikatakan perempuan itu cantik Iya. ya, nggak mungkin ya cowok cantik kan, nggak mungkin nah, nggak masuk Cowok akal ganteng lah nggak ya, ya? cowok ganteng, Iya. cowok ganteng, Jadi- nggak ada ya cowok cantik tuh nggak, cowok cantik maksudnya tuh nggak ada. balik Cewek lagi. itu relatif cantik ya guys ya. Balik lagi ke cara seorang remaja sebagaimanapun harus bisa mengontrol diri kita, menjaga nama baik kita untuk diri kita sendiri Kak. Balik lagi kalau kita bicara tentang yang remaja yang tadi, yang cewek tadi, dia masih belum tahu akan tipe diri dia sendiri, sampai mungkin dia ngerasa apa yang dia lakukan itu benar loh, padahal hal itu salah kalau di mata saya. Mungkin banyak juga sih dari teman-teman saya nganggep, Lia itu tuh sudah termasuk bullying loh, kok masih bisa kamu terima. Banyak loh teman saya yang mengatakan hal tersebut. Tapi balik lagi ke diri saya, jika itu sampai tidak melukai saya, tidak membuat saya sampai sakit-sakitan, ya oke saja sih. Tapi balik lagi, kalau ada yang melakukan bullying dan yang dibully tidak bisa menerima hal tersebut dan mentalnya lemah, itu menjadi masalah yang besar. Apalagi pengalaman saya si sih, Kak. pembuli itu perempuan ya Kak. Iya. Seharusnya dia Kayak nggak etis Sama-sama aja Kak ya, perempuan kan, sama-sama perempuan. Yang menarik nih teman-teman, ternyata Kakak Lia ini pernah dibully, dibully. ya, Kak. Jadi kayak gimana nih Kakak Lia menanggapi Tips si ya, Kak? perempuan Lebih ke tersebut? Ya, tips. Ya. Kalau dari saya tipe orang yang nggak terlalu emosian kalau menurut saya, dan hal-hal yang mungkin tidak merugikan saya tidak perlu saya lebih-lebihkan, tidak perlu saya omong-omongkan, tidak perlu saya tanggapi. Kalau saya orangnya seperti itu Kak. Dan ini tips nih bagi teman-teman yang pernah dibully atau pernah jadi korban bullying. Tingkatkan value diri teman-teman semua. Bagaimana cara yang irih tambah irih dengan teman-teman sekalian. Mungkin ya hal tersebut mereka lakukan karena si perempuan tersebut iri dengan teman-teman nih. Mungkin teman-teman lebih baik itu dari cara public speaking, pengetahuan, relasi, dan sebagainya. Dan itu nggak bisa dimiliki oleh Iya. orang tersebut. Bener tadi, mungkin dia menganggap kalau cantik itu tidak relatif. Mungkin cantik stucknya ke fisik kayak gitu ya. Cantik hanya dimiliki oleh dia saja. Iya. Mungkin ya, padahal di dunia ini banyak wanita cantik Semua ya guys. wanita ya. cantik Semua deh, Kak, wanita ya, cantik lebih sepertinya. tepat. Iya. Ya, jadi lebih ke tingkatkan diri teman-teman, perbaiki diri teman-teman, lebih pikirkan matang-matang bagaimana kehidupan teman-teman untuk kedepannya. Jangan menghiraukan suatu masalah kecil yang bisa mengakibatkan mental teman-teman jatuh, mungkin hingga sakit-sakitan, mungkin bisa saja sampai fokusnya untuk ke lebih arah pendidikan itu kurang hanya gara-gara orang yang membuli teman-teman. Mungkin tipsnya begitu sih Kak. Nah, jadi teman-teman yang kayak Kak Lia aja pernah dibully, Harus apalagi semangat ya teman-teman. Harus apalagi kuat mental itu, harus Iya. kuat mental, harus bisa ngomong. Dan lagi kalau kata orang tua saya sih, kehidupan kedepannya itu lebih keras, itu benar. Apalagi kalau kita kan dari SMA nih menuju ke menjadi mahasiswa Jenjang pun kuliah. ada ya kehidupan keras. Setelah itu ke dunia pekerjaan lebih keras. Jadi memang hal tersebut mungkin cara Tuhan kita untuk membentuk mental kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi menganggap suatu masalah itu proses, jangan menganggap suatu masalah itu ya masalah dan terlarut dalam masalah tersebut. Nah, betul banget nih teman-teman. Seharusnya kita jadiin itu motivasi buat iya, kita benar, jadi Kak. lebih baik lagi nih teman-teman. Ya kita buktiin nih kedepannya kita bakal berubah. Hmm. Dan Asal mungkin kita yang ngebully Kak Lia tadi ya mungkin
siapa tahu orangnya itu kayak mana, ya mungkin sudah berubah. Ya mungkin juga dia sekarang sudah sadar apa yang dia lakukan itu salah, kan kita nggak tahu juga sekarang dia bagaimana. Kalau Kak Isabel sendiri Pernah nggak Kak dibully? Kayaknya Atau ini nggak bully kakak ini. Kayaknya iya sih, aku yang dibully. Ya, nggak pernah ya guys, nggak pernah ya. Nggak pernah dibully dan nggak pernah dibully ya. Jadi hidup kakak ini netral nih. Iya, Netral tenang-tenang aja nih kayaknya. Karena prinsip saya itu kalau mau berteman dengan saya ya berteman, nggak Kalau ya nggak ya sudah. sudah. Ya karena juga saya orangnya nggak nyenggol orang enggak kan. Jadi Kalau ada yang nyenggol gimana Kak? kita balas dulu. Tapi benar kata Kak Lia tadi ya, kalau kita tuh nggak terluka, kalau cuma sebatas ya omongan, sudah. ya sudah. Tapi kalau sudah main fisik sampai tangan luka, apa-apa ada yang terluka, Itu sudah. perlu. Kalau cuma hati yang terluka, oh ya sudah, it's okay kan nggak apa-apa. Bentuk mental nggak sih Bentuk Kak mental ya? berarti. Iya, kayak gitu sih. Tapi kalau ada sudah- nggak sih di lingkungan kakak nih, atau baik itu keluarga, sepupu, ataupun juga adik kandung kakak sendiri, pernah nggak kira-kira dibully atau punya cerita gitu? Pernah sih ya, adik saya ya bisa dibilang tuh masalah pekerjaan nih Kak. Misalkan tuh gaji orang tua kita tuh berapa ya, terus dibilang nih Perbandingan ya Kak. iya Perbedaan. bapaknya nih ya seorang ayah dia tuh ya Kak ya, bapaknya tuh mungkin bisa dibilang pelaut ya Kak ya, yang penghasilannya tuh cukup besar, padahal kita nggak tahu nih gaji dari ayah saya tadi itu berapa ya, kita kan nggak tahu berapa, mungkin saja ya bukan sombong ya, mungkin benar besarlah gaji ayah saya tadi daripada dia nih Kak ya. Ngomong nih, apa sih gaji cuma segitu doang kok bangga gitu lah. Jadi adik saya tuh orangnya tuh pendiam, nggak pernah ngomong, jadi Nah ini tipe yang nggak bisa nerima masalah. iya, jadi nangis apa-apa ngadu. Oh ya Nah sudah, takutnya tuh kena Yang yang kayak kena, gini. iya, yang iya. korban bullying tersebut Iya. yang seperti adiknya Kak Ibel. nah, terus tuh waktu pulang nih ya, mudik tuh, oh ya sudah, jadi diomongin ada nanti satu tempat nggak jauh dari rumah. Oh ya sudah, terus kita tuh nggak marah nggak ya, pasti kita tuh kasih tanggapan, oh dek itu nggak bener loh. Ya sudah, kalau orang ngomong itu kan kita yang ngerasa, gaji ayah juga kita yang ngerasain, Iya, bukan iya. Allah. Ya sudah, Nggak mau usah mau gaji ditanggapi. itu 5.000, 10.000, ya sudah kita yang ngerasain gaji itu. Terus juga yang kalau mau dibilang ya anak itu juga, oh ya sudah, kok mereka itu sama-sama kecil kok bahas masalah gaji Iya, gitu. Nah, kayak nggak etis aja iya, sih. ya sudah, kalau masih sekolah tuh fokus untuk sekolah saja ya. Kalau masalah gaji pekerjaan itu ya sudah, itu orang tua kita ya yang ituin. Nah sudah, Jadi bagaimana Kak tanggapan dari adik kakak setelah kakak kasih pengarahan, Kakak pencerahan? yang maksa cerita atau dia Iya, emang dia speak itu up emang cerita? dia ngomong Nggak bisa nahan itu, lagi ya kayaknya, Kak, ya. nggak terima ya, mungkin cerita dengan temannya nanti dibocorin ya, nanti diapain juga, ya sudah waktu libur baru diomongin. Ya sudah sih. Terus juga saya tuh ngomong ya, kalau lain kali ya kalau diomongi orang seperti itu, ngomong apa sih masalahnya untuk dia, iya apa sih masalahnya untuk dia, emang dia mau nyoba gaji dari ayah kita tuh, emang mau coba berusaha untuk ngomong dan memberikan pendapat itu penting ya. Sebentar Jangan, kakak, apa adiknya kakak Ibel nih kelas berapa nih kak? oh ya sekarang nih udah kelas 10, Oh, yang pas dibully itu kelas 9. Kelas 9. masih di ranah sekolah menengah pertama. SMP ya? Iya, SMP Jadi kita saja ini sudah berani ya melakukan hal-hal yang seperti itu kan. Sudah bahas Membawa dari orang SD, tua, SMP, iya. dan SMA. Jadi kayak nggak ada bahasan lain nih, bahas gaji orang tua saat SMP gitu nggak? Iya, kayak nggak ada bahasan penting nggak sih? Iya, tapi Nah. balik lagi omongan kita itu nggak tahu dampaknya ke Dampaknya orang tuh, lain tuh ya walaupun gimana. mungkin cuman teman yang tadi tuh mungkin main-main Iya, kan. kayak Bapak yang aku nih, masalah bapak aku nih pertama ini tadi. loh, iya pelaut loh, ini gajinya besar. Tapi dari segi apa sih, cuaca ya, kalau pasang ada resiko, kalau surut ada Emang resiko, resikonya besar iya. ya. Dan setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya ya, ada resiko baik, ada resiko buruknya. Jadi pintar-pintar kita tuh dalam mengambil sebuah keputusan dan menyikapi suatu hal ya. Kalau dari tanggapan orang tua kakak-kakak nih gimana nih? Apa ada yang pernah cerita sama orang tua atau malah diem aja mendem sendirian? Apa ada ibunya yang emang jadi teman curhat nih kak? Pernah nggak kakak-kakak curhat ke orang tua, dan gimana itu tanggapan orang tua? Pasti ya kalau kita curhat sama orang tua, apalagi ibu ya yang sama-sama perempuan, yang rasain cerita sama orang tua tuh, terutama ibu tuh dari hati ke hati ya. Iya, pasti. Pasti yang gak pernah lupa tuh pasti diomongi sabar, pasti ini tuh ujian, ini tuh memang
proses untuk kamu tuh menuju ke lebih baik. Tapi kalau memang sampai udah ngelukain, sampai main tangan, sampai lebam atau berdarah, itu tingkat kesabaran tuh nggak ada batasnya ya. Tapi itu kalau udah masuk ke kriminal enggak sih? Kak? ya Lebih kalau ke kita diomongin fisik sekali kan. 2 kali, oke terima ya. Tapi kalau udah ketiga kali masih, kita kasih paham tuh kayak mana sih biar bisa buat dia tuh berhenti dan paham. dan ngestak cuman Iya. kita aja, jangan ada Ya jangan korban-korban nggak cukup selanjutnya setelah pertama kita. dan terakhir ya. Kalau kita tuh menjadi korban yang kelima, sudah kelima dan terakhir berarti ya, nggak usah maju-maju lagi. Ya kalau saya yang mungkin nggak tahu ya itu tuh bully atau bukan, mungkin menurut saya sih itu udah masuk ke ranah bully. Kalau saya sendiri, saya anggota pusat informasi konseling remaja di sekolah saya dulu dan menjadi seorang ketua di lingkup organisasi tersebut. Saya pertama cerita ke pembina PIKR dan di situ saya dikasih pengarahan ya yang kayak saya lakukan tadi, lebih bisa memilih dan memilah mana yang harus saya tanggapi dan mana yang tidak. Dan saya cerita ke ibu saya pada saat hari perpisahan, Kak. Di saat itu si cewek itu tuh maju, Kak ya. Jadi saya cuma ngomong gini, Bu, itu Itu loh yang loh. pernah ngatain adek, yang pernah ngejatuhin adek. Ibu saya cuma ngomong gini, oh itu ya dek, jadiin itu tuh pelajaran dan jangan pernah terlarut di masalah tersebut. Nah, jangan sampai kita yang lakuin ya. Jadi jangan sampai kita depresi Tapi berlarut. saat itu saya nangis sih ngomong sama ibu saya karena saya rasa masalah itu berat sih, Kak, karena larutannya itu sampai sebulan 2 bulan, bukan bentar, Kak, bukan cuma 1 hari 2 hari, sampai mungkin dari semester 2 awal sampai mau ke perpisahan itu masih. Saya cuma ngomong gitu sih sama ibu saya dan ibu saya nanggepin, jangan seluruh masalah itu kamu anggapin masalah, ambil yang benernya aja dan tanggepin yang kamu rasa itu sudah lewat batas, kayak itu sih. Itu dari orang tua saya. Jadi itu kayak bullying atau kayak pemojokan tuh udah kayak budaya ya, Kak, di negara kita. Ya, itu kayak harus mulai dari SD, dihindari sih, Kak. SMP, SMA seharusnya kita tuh Jangan jadikan sebagai budaya sih sebenarnya. Kalau bisa tuh Harus bisa dihilangkan, memberantas, harus dihilangkan hal itu. dan kita harus memberantas hal tersebut karena itu selain berdampak kepada mental, nanti kan depresi, takutnya kan bunuh diri. Iya, jadi generasi muda sekarang Hilang makin dong. bobrok malahan, Iya. ya bukan makin bagus dan makin baik. kayak baru-baru ini kan lagi rame nih, Kak, kayak Kasus lagi nih kayaknya, Kak. kayak jadi nggak berhenti nih emang. Memang kasus di kasus Indonesia tuh tinggi, Kak, Iya, tentang mental, mengenai bully, kayak ada baru-baru istiadat. kayak baru-baru ini nih, Kak, banyak kayak di aplikasi TikTok nih, Kak, ya. Jadi kayak ada Di sebuah aplikasi mungkin. jadi nggak di iklan ya, Kak. Iya. Jadi seorang mahasiswa bunuh diri gara-gara kena mental nih judulnya tuh. Oh, Kayak, iya. jadi di situ isi komennya kayak semangat Nanti aku ya, nyusul, nanti ya. aku nyusul, kayak bukan Aduh. Kayak Kayak Itu seharusnya, lebih iya, ke etika. sosial media deh ya, Kak ya, kalau kayak gitu. kayak saya komen-komennya itu seolah-olah mendukung tindakan Semangat, iya yang semangat, bunuh nanti diri aku itu nih, nyusul Kak. ke kamu, nggak ajak aku sih, pasti kayak gitu ya isi komentarnya. Kayak nggak masuk di Ngedukung logika. pasti ya, ngedukung. Apakah psikolog kita tuh gimana nih, Kak? Kayaknya memang kurang psikolog di Indonesia, Kak. Nah, gimana? Tapi ya kalau menurut saya Apakah sendiri kamu ya, nyusul? enggak ya, kalau menurut saya sendiri, Ranah itu. kalau bunuh diri itu bukan suatu hal yang dapat menyelesaikan masalah ya. Iya. Bunuh diri malah nambah masalah, entah dari pihak kita sendiri dan pihak yang mungkin sebelum bunuh diri itu pasti ada tekanan mental ya, entah itu mungkin di pelajaran, percintaan atau apa hal itu ya, pasti banyak yang membuat tekanan. Udah itu sudahlah, depresi, aku tuh nggak bisa loh ngejalanin ini lagi, sudahlah terjun aja lah dari bintang ini, dari gedung ini mungkin ya. Iya, iya. Dan terus tanggapan orang juga netizen ini, tangan netizen ini lincah ya. Etika bermedia Lincah. sosial. Ingat. Lincah sekali untuk mengetik, sampai mungkin ngomong bener ya kata Kak Nurul tadi ya, sampai ngomong semangat nanti aku nyusul. Ya kok nggak ajak aku sih bunuh dirinya. Itu kan salah satu etika yang nggak baik ya. Seharusnya kita tuh sebagai Seharusnya netizen yang kita tuh, baik ya, kita tuh menyikapi kok kayak gitu sih, Mbak, kalau ada jalan lain jangan sampai bunuh diri. Karena kenapa? Ya bunuh diri itu nggak nyelesain masalah, yang ada tuh nambah masalah. Masalah yang pertama tuh ya beban pikiran orang tua,
mental orang tua, merasa kehilangan tuh berat ya untuk melupakannya, apalagi sampai beralih ke alam lain. Itu kan menyisakan duka dan luka yang sangat susah untuk dihilangkan lah ya. Iya. Jadi kalau bisa ya, seberat apapun masalah kita, sesusah-susah pun apa cobaan kita, kalau selagi kita tuh masih bisa untuk melewati ya lewati ya. Jangan sampai kita tuh bunuh diri, karena bunuh diri itu ya bukan sesuatu hal yang bisa dapat menyelesaikan menyelesaikan masalah. gitu Kak. Dan kalau dari saya Kak, kan itu lebih ke etika bermedia sosial. Ada seorang mahasiswa yang hampir atau udah bunuh diri nih Kak. Mahasiswa ya Kak itu Kak. Udah bunuh diri atau hampir bunuh diri? Udah bunuh diri dong Udah Kak, bunuh kalau diri, sudah Kak. ngomong Jadi itu mau udah jadi nyusul nih, berita iya. terus dikomen sama Oh. warga-warga Mau nyusul Netizen gitu, iya, Indonesia. netizen. aku mau nyusul nih katanya. Ya berarti kan itu kan udah hilangnya waktu sudah beralih ke tempat gitu. Ya mungkin ini pembahasan terakhir Kak ya. Kalau dari saya itu lebih ke etika bermedia sosial, bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan baik, memilih dan memilah, kembali lagi memilih dan memilah mana yang pantas untuk kita Diomongkan, omongkan, diketik. mana yang pantas kita upkan di media sosial, yang nggak nyinggung, yang nggak nyakitin, yang nggak membuat orang itu sakit, yang mungkin jika nih yang korban bunuh diri itu kakak kita dan kita sebagai adiknya membaca komen-komentar yang dari iya. netizen itu tidak pantas, Gimana mungkin sih rasanya tuh nggak enak gitu itu nah. dampak mentalnya juga bakalan ke keluarganya ya. Ya Allah Jadi, kok tega gitu. Iya. Padahal sama-sama sedangkan manusia loh gitu nah. mahasiswa tersebut sudah meninggal kan secara Bukannya didoakan terus kayak mencari tahu supaya tidak terjadi lagi, iya, malah bagaimana cara mengatasinya dan masalah apa sih yang bisa menyebabkan seseorang tersebut hingga sampai bunuh diri. Jadi balik lagi ke cara netizen, bagaimana caranya menyingkapi etika bermedia sosial yang baik. Itu saja sih Kak sepertinya. jadi kayak itu tadi pembahasan kami tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, itu Benar. baru perilaku nih, Kak. Ya, etika di pergaulan, Di media pergaulan. sosial dan sikap. Ya lebih tepatnya itu dalam ranah lingkup masyarakat. Ya. Itu baru perilaku nih, Kak. Gimana tanggapan kakak-kakak nih tentang etika dalam berpakaian? Kakak-kakak ini gimana nih? Kan kita zaman sekarang kayak remaja tuh nyebut pakaian tuh autif ya. Outfit, outfit, ya Kak ya. Agak taimong ya, taimong. Taimong sekali. Kalau ngetikkan typo ya guys Iya, ya. kalau ngomong Taimong. taimong. Menurut kakak nih gimana nih outfit yang sopan di negara kita nih? Iya, boleh Boleh siapa duluan? dari Kak Lia dulu mungkin? Oh, boleh. Etika bermedia sosial. Salah kok masih yang sesi pertama nih. Apa tadi? Etika berpakaian. Etika berpakaian. Jadi di Indonesia mungkin beragam agama, beragam suku, beragam budaya. Ya kalau nyangkut ke etika berpakaian, bagaimana cara kita bisa menjaga diri kita sendiri agar terhindar dari jikalau nih Kak, kalau menurut saya berpakaian itu ranahnya malah ke seksual. Karena dari bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita memantaskan diri di suatu forum masyarakat, itu ya cara kita ngelindungi diri kita sendiri untuk terhindar dari hal-hal negatif. Karena kalau kita udah mengundang, ya Siapa sih yang nggak datang iya, gitu? kayak gitu. Ya kucing mana yang nggak mau makan ikan asin? Kayak gitu sih Kak ya. Jadi balik lagi ke cara kita menjaga diri kita sendiri. Jadi anggap aja kalau cara berpakaian kita adalah bagaimana cara kita bisa menjaga diri kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kak Ibel, gimana Kak tuh Ibel, gimana nanggepin? Pakaian yang benar nih di negara Ya kita. benar ya kata Kak Lia tuh, dan juga kita masyarakat Indonesia ini lebih dominan ke agama Islam ya. Iya. Dan pasti setiap agama itu memiliki cara dan etika dalam berpakaian itu yang berbeda-beda. Yang baik Misalkan pastinya ya Kak. ya berhubung ini lebih ke Islam ya. Mungkin kalau untuk agama Islam Agama sendiri menutup aurat ya Kak ya. Pakai Ya, kalau di agama jilbab, Islam ya diajarkan. pakai baju yang besar, pakai baju yang minimal menutup Tidak, lah ya. Tidak Tidak menerawang. ngetat, ya tidak membentuk lekuk tubuh dari perempuan ya. Bener sih, siapa sih kalau diundang nggak datang? Iya Kak, itu Iya. sih lebih ke Tapi mungkin kalau etika berpakaian tuh lebih ke cewek deh Kak ya, iya. saya rasa. Mm-mm.
Benar-benar, karena yang sifatnya mengundang ini kebanyakan ini perempuan ya. Iya benar sekali. Lebih banyak perempuan, dan juga berpakaian yang memang pantas untuk diri kita sendiri itu memang penting. Dan juga kita loh yang bisa ngerasain ini tuh pantas nggak ya kalau untuk aku pakai. Dan untuk orang lain Iya, melihat. untuk kalau aku pakai ini menurut aku bagus, tapi pandangan orang lain kayak mana sih tentang aku? Apa ini tuh baik apa enggak? Terus juga kalau pandangan orang baik tentang kita udah pasti menurut kita baik dong ya. Iya. Ya misalkan kita pakai pakaian minim, menurut kita itu baik. Tapi menurut orang yang melihat, Kita udah tahu juga iya. gimana Dan juga masyarakat ya kalau menurut Indonesia. saya ya, kalau memakai pakaian yang minim itu kayak kalau hujan langsung basah, Kalau kalau panas panas langsung kering. Jadi gelap juga iya, orang. gelap juga orang kulitnya. Iya. Jadi pintar-pintarlah kita ya dalam berpakaian, memilih sebuah pakaian untuk yang menjaga kehormatan kita sebagai perempuan itu kayak mana ya. Dan tadi kan Kak Ibel sudah bilang bahwasanya di agama Islam ada yang namanya menutup aurat. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya di setiap agama Iya, pasti punya diajarkan ya cara untuk berpakaian yang baik gimana. Saya rasa gitu sih. Dan lagi kan negara kita ya mayoritasnya Islam, dan lebih kerana negara yang timur ya Kak ya. Ya pasti yang orang tua menutup. pikir ya walaupun yang bukan dari agama yang muslim juga pasti kalau aku pakai ini pandangan muslim itu kayak mana sih, pasti nggak enak. Sesama kita tuh juga menghargai dan menghormati agama yang bukan kita anut gitu loh. Dan Tak. Ya boleh Kak. ya, dan lagi Kak, kan di saat kita menggunakan pakaian pasti nih kan sekarang tuh di generasi milenial, generasi Z ya Kak ya kalau nggak salah, di generasi Z itu mereka sudah mau menerima apa sih kayak toleransi mereka terhadap Agama lain, bukan Kak, kepercayaan kan. lebih ke cara berpakaian orang barat, lebih ke yang masuknya kayak gitu kan Kak. Jadi kayak di zaman sekarang nih kalau nggak gitu nggak keren nih Kak. Itu yang menjadi masalah di generasi Z menurut saya. Padahal tidak mengikuti perkembangan zaman juga masih menjadi masyarakat anak yang gaul masih ya. Dengan Anak kita gaul bukan hanya di iya, pakaiannya yang juga terbuka muslim loh ya. Muslim banyak loh cara berpakaiannya. Oh dengan ini, dengan menambah aksesoris ini kan masih Iya. tetap menjadi pakaian gaul ya. tidak mengurangi Iya. kain di Dengan Mengurangi kita bahan. mengikuti perkembangan dan jalannya kemajuan zaman justru membuat, kalau saya sendiri ya apa sih kayak gitu, kayak gitu. Nah apa sih baiknya untuk aku kalau aku ngikut perkembangan zaman? Berarti dengan aku nggak ngikutin perkembangan zaman aja aku bisa loh. Dan Aku- lagi iya. kalau emang kita mau ikut kan secara aku nih generasi Z, bagaimana sih caranya biar aku bisa tergabung dalam generasi Z yang enggak kolon-kolon amat, yang enggak culun Iya. kayak gitu ya. Lebih ke Pasti ada itu yang iya, baiknya ada. cara kita nih gimana cara kita mengelola yang perkembangan zaman tadi, ambil yang baik-baiknya saja, seperti teknologi yang mungkin semakin canggih, mungkin itu yang kita ambil, bukan dari cara berpakaian mereka yang tidak bagus, mungkin sampai minum-minum alkohol atau yang dimana kita sadar bahwasanya ya, hal Kak, tersebut bisa merusak diri kita sendiri. Jadi lebih ke bagaimana cara kita bisa mengelola hal-hal yang kita rasa pantas untuk kita dan tidak pantas untuk kita, yang baik dan tidak baik untuk kita. Ya itu juga kan tanggapan ya Kak, mungkin dia tuh ngerasa dengan aku kayak gini aku tuh keren, dengan aku kayak gini tuh aku tuh gaul loh. Tapi menurut pandangan orang lain apa sih kayak nggak ada kerjaan lain gitu. Nah ya belum tentu itu tuh keren, belum tentu itu gaul, itu termasuk ya mau dibilang bodoh ntar nggak mau. Jadi pintar-pintar kita ya dalam menyikapi suatu hal itu. Pintar-pintar kita tuh untuk memilah dan memilih yang baik dan yang buruk, ambil yang baiknya, buang yang buruknya pastinya. Iya. Jadi kali ini saya mau bahas kasus lagi nih Kak. Kira-kira bosan enggak kakak-kakak ini bahas kasus Boleh. Boleh juga. Aduh. Boleh. Jadi Kasus ini apa nih? Kasus Dinar Candy nih Kak, yang lagi rame nih. Dia Yang mana ya? Kayaknya aku nih nggak ngikuti perkembangan zaman sekali. ini bukan baru-baru sih Kak, tapi kayak Lama bisa ya? jadi pembelajaran boleh. kita. Boleh kita bahas ya Ah. di podcast kali ini. Jadi Dinar Candy nih Kak, dia pakai bikini di tengah-tengah tol demi sebuah konten. Terus dia memamerkan pada penjalan tol, oh ini kayak joget-joget. Kupu-kupu gitu. Jadi
gimana itu menurut kakak? Padahal kita nggak usah ngomongin hal dalam agama ya, tapi kayak bikini di tol itu kan kayak nggak wajar ya kak. Nggak wajar. Jadi gimana tanggapan kakak? Kak Ibel dulu Apakah boleh? kakak mau mencontoh? Ya, tidak ya. Tapi itu kalau menurut pandangan orang luar ya. Mungkin Orang biasa barat saja. biasa saja. Kalau Biasa sudah saja. mungkin Jika dia iya. menggunakan bikini di tol Iya. USA mungkin Mungkin mau di pantai itu kan Iya. sudah wajar ya. Tapi kalau menurut pandangan orang yang masih bisa kita bilang tua waras, iya, itu tuh kayak apa sih? Kayak nggak ada kerjaan lain, bisa nggak bertutup, berpakaian yang menutup gitu. Dengan mungkin joget-joget di tol, apa itu manfaatnya untuk dia itu apa, dan manfaat untuk orang lain itu apa ya? Dengan joget-joget itu kan menghalangi jalannya aktivitas masyarakat ya, mau lewat pasti disetop-setopin dulu. Iya, coba kayak mana ya tanggapan kita juga. Iya, dan lagi itu kan Mengganggu aktivitas itu termasuk. iya, dan lagi Kak, itu kan tadi kata Kak Nurul, si artis Candy, atau itu tuh dia ngelakuin hal tersebut demi konten. Oh. Nah, balik lagi ke etika bermedia sosial. Jadi sebagaimana bisa kita, cara kita untuk ya memberikan tontonan yang baik untuk masyarakat. Jadi berikanlah konten yang mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan. Mungkin boleh sih yang kayak kartun untuk menghibur, bukan yang malah membuat generasi mengikuti hal-hal yang tidak baik. Dan lagi menggunakan bikini di tol itu kayak nggak masuk akal, karena bener kata Kak Ibel, gunakanlah pakaian yang memang pantas pada tempatnya, nggak sih Kak ya? Kalau kayak di pantai gunain bikini mungkin hal yang Masih wajar. bisa diterima Menggunakan ya. bikini ke negara-negara barat mungkin juga hal yang wajar, tidak dengan perkembangan tol. yang ada di Indonesia, kayak di tol, kayak di jalan-jalan, kayak itu kayak emang nggak wajar sih. Apalagi nih kan dia public figure nih kan. Iya, Kan percontohan Kak ya. Ya itu takutnya kan di up juga itu ya. Iya. Di up juga pasti ditonton sama anak-anak kecil. Ya walaupun anak kecil tadi itu nggak nyoba di tol, Iya. pasti kan di jalan raya ya. Pasti mungkin ada yang ngefans sama Dinner Iya. Candy nih lalu Hingga mengikuti cara berpakaiannya keren mungkin. nih kalau aku kayak gini, pasti keren ya kalau aku kayak gini, mau nyoba kan itu kan timbulnya rasa keinginan dan rasa penasaran untuk bagi seorang anak itu ya. Nah kalau sampai kejadian itu kan yang repot kan masyarakat juga, orang Merusak tuanya generasi. juga. Ntar dibilang aduh anak ini nggak diajarin sopan santun, etika, attitude, padahal apa dengan tontonan yang dilihat yang tadi yang membuat dia tuh penasaran sampai Kayaknya kalau mencoba. aku pakai kayak gitu bagus. Kayaknya keren. kalau aku menggunakan bajunya seperti itu bakalan viewers aku Iya. nambah. Mungkin dengan aku menggunakan pakaian yang kayak kakak itu, aku bakalan jadi terkenal, bisa jadi artis. Mungkin gitu ya. Namanya anak kecil, pikirannya masih ngestak di satu tempat yang nggak bisa mencerna mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Dan juga anak kecil kan otaknya itu kan masih bersih ya. Iya, Ibarat kata masih. tuh Perlu- kertas kosong kita tumpahi tinta, nggak bakal bisa hilang. Walaupun bisa, mungkin masih kayaknya ada kemungkinan bercak-bercak, kecil ya. itu masih nempel. bakalan rusak juga. Iya. jadi peran orang tua tuh juga, Juga penting, penting. ya kak dalam memantau anak-anak kita atau Dalam anak-anak menggunakan media sosial. Tapi ya apa menurut yang saya dia sih, lihat. mungkin kakak juga setuju ya, media sosial itu kalau bisa untuk anak SD itu jangan dulu diberikan. Takutnya itu tontonan yang tidak senonoh, bagus. tidak baik itu kan Mungkin kalau zaman kita nih nggak bisa lagi nih kak, soalnya Iya. kayak Udah mengikuti perkembangan zaman ya? Iya. Jadi mungkin dari guru atau orang tua tuh bisa mantau nih kegiatan anaknya, apa yang ditonton atau apa yang dibuka. dilihat. Jadi kayak penting banget sih peran orang tua karena Dan lagi kan Kak, ada tuh alternatif lain. Saya rasa kan teknologi sudah berkembang. Ada tuh saya pernah baca ada kayak dia itu kayak tablet, namun isinya itu hal-hal yang bermanfaat bagi anak-anak tersebut. jadi Bukan khusus iya, ada kayak handphone, mungkin tablet yang memang dirancang khusus untuk anak-anak belajar. Nah, mengapa tidak kita para Dibelikan, orang tua ya. belikan emang khusus untuk anak-anak kita? Mungkin Iya. emang juga lebih kesadaran masyarakat yang masih kurang. jadi nggak tanggung-tanggung nih ya kak. Iya, jadi jadi- nggak cuma-cuma kita Iya tuh. sampai Memang sampai berguna. memaksa misalkan seorang anak tuh mah
"Pah, Bu, aku tuh mau HP ini, beliin dong aku HP, teman-teman aku udah punya nih, kok aku belum." Itu kan masa dari segi umur itu belum pantas ya. Apalagi Dan saya juga lihat juga dari umur 6 tahun, 5 Iya. tahun sudah bahkan mungkin memegang. balita ya, balita bukan balita sih, lebih tepatnya Bayi, itu 5 tahun. bayi Bayi yang 3 tahun, umur batita. 3 tahun lah ya. Batita. Ya batita itu mungkin sudah mulai lah ya scroll TikTok, Iya. dengar musik itu kan Ibunya lagi nyuci, Iya, anaknya dikasih itu HP biar diem, kan biasanya masih kayak gitu belum Kak. pantas ya, belum pantas dan belum baik untuk mereka. Jadi kayaknya ini salah satunya fansnya Dinar Candy nih Kak. Jadi kayak ada yang mencontoh perbuatan Dinar Candy tersebut Kak. Tapi ini lebih parah nih Kak. Dia berhijab tapi memamerkan bentuk tubuhnya. Itu kan melanggar agama. Maksudnya dia Kalau dia berhijab sudah pasti dia Islam ya Kak ya. Jadi kan itu kayak melanggar agama, di mana kayak agama itu tercantum dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia kayak melanggar Pancasila tersebut nih Kak. Jadi dia sempat diproses Hingga ke ranah hukum ya Kak. karena hukum. Jadi kayak perbuatannya tuh nggak main-main. Jadi Kak, jadi kayak kita kan berhijab nih Kak, seharusnya apa yang kita pakai Iya, itu Mencerminkan mencerminkan diri kita Iya, sendiri. balik ke yang etika cara berpakaian tadi. Jadi dia sempat diwawancara nih Kak waktu itu, kenapa motif kamu gitu buat Gabut. Melakukan hal apa tersebut. kamu ingin menaikkan nama atau ingin Menambah viewers tadi, Kak, menambah ya. viewers. Jadi dia ngomong hobi Kak, katanya tuh hobi dia emang ini emang memamerkan pakaian jilbab, terus tidak sesuai tempat. Jadi si wawancara tersebut nanya nih, ngapa nggak sekalian dilepas aja jilbab tuh? Jadi katanya nggak mau, katanya aku lebih pede kayak gini. Nih gimana menurut kakak ini? Dia Berarti salah tanggapan itu dalam menyikapi suatu pakaian tadi ya. Iya. Ya kalau benar kata Kak Lia ya, kalau kita tuh berjilbab dan menutup aurat dan sekalian kan Sepantasnya muslim. gunakan. Ya sepantasnya kan kita menyikapi pakaian kita tadi kita gunakan dengan hal yang baik. Percuma ya kalau kita berjilbab menutup aurat tapi kita masih memperlihatkan lekuk tubuh ya. Iya. Pas pandangan orang tuh Tapi itu juga banyak, saya rasa sekarang yang wanita berhijab namun lekuk tubuhnya terbuka. Mungkin yang kasus tadi lebih parah daripada itu ya Kak. ya. Jadi seharusnya juga kalau emang dia hobi tuh seharusnya nggak usah diposting ya. Iya, hobinya Iya. juga yang cukup bener-bener dia yang aja. menikmati, cukup dia yang menikmati ya sudah. Ini video aku yang buat, cukup aku yang ngeliat dan orang tuh nggak Nggak perlu usah tahu di-up, ya. Kak, ya. Nggak perlu orang lihat, perlu tuh nggak usah sih ya. Mana lagi hingga ke ranah hukum, saya rasa Berarti sudah parah ya. sudah itu. parah dan Parah. tidak bisa diterima baik dari negara, mungkin Maupun dari Pancasila kita, dasar negara kita, dari agama kita, agama Islam. Di pandangan masyarakat juga pasti buruk hal itu Kak. Jadi memang perlakuan tersebut tidak bisa diterima dari sisi manapun. Dan dimana kalau dia kayak gitu di post di berbagai sosial media yang bisa membuat anak-anak mengikuti hal tersebut dan hal-hal buruk tersebut semakin berkembang dan menjadi kebiasaan, mungkin saya rasa banyak efek negatif yang terjadi di generasi Z selanjutnya. Jadi gimana nih menurut kakak menyikapi misal ada teman kakak yang kayak Kayak gitu. kayak gitu nih, gimana? Baik Apakah ya, kakak ya, langsung teman kita. melaporkannya ke ranah hukum atau menegurnya langsung? Nggak sih, kalau masih bisa kita bicarakan Atasi dengan baik ya atas secara saya sendiri. sama-sama. Tapi kita rasa ya kayak teman-teman kita nggak ada yang kayak gitu ya, alhamdulillah Alhamdulillahnya. baik-baik semua. Walaupun ada mungkin dikeluarin ya dari teman, nggak masuk lagi gitu ya, keluar aja gitu, nggak usah masuk gabung sama kita, nggak usah. Jadi Cara memilih dijauhin teman, ya, Kak? cara memilih Iya. teman juga penting ya untuk kita yang Benar-benar kita memilih teman, bukan misalkan memilih teman tuh aku mau yang kaya, aku mau yang pintar, nggak kayak tapi gitu cari ya. yang sefrekuensi ya Kak ya, yang bisa ngasih feedback positif ke kita, yang saya rasa dengan aku berteman dengan dia, aku bisa lebih rajin, aku bisa, mungkin dia pinter nih, aku bisa belajar nih dari dia, bukan malah nyontek ya, ingat. Kalau saya nih punya teman yang kayak kata Kak Nurul yang berpakaiannya tidak sepantasnya, kalau saya sendiri mungkin ya benar kata Kak Ibel, mungkin bukan teman deket ya Kak ya, karena kalau saya sendiri kalau teman dekat
bagaimana cara saya memilih teman dekat. Kalau teman saya banyak. Iya, banyak. Ya, jadi kalau teman-teman ya teman saja mungkin bisa kita bicarakan kenapa pakaiannya kayak gitu, kenapa nggak ditutup aja, kan sudah kita ketahui bahwasanya di agama kita yang berpakaian ngelengkuki bentuk tubuh itu tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana cara kita sebagai teman dia untuk mengingatkan dan menyadari dia bahwasanya perilaku atau sikap atau pakaian yang dilakukannya itu salah, kayak gitu sih, Kak. Bisa Lebih jadi ke dengan saran sindiran ya. ya, bisa jadi Iya, sindiran juga boleh pakaian sih. kamu tuh bagus loh, ngapa nggak sengaja gitu ya. Nggak usah berjilbab. Iya, nggak usah mungkin berjilbab. ya. Mungkin dengan sindiran juga dia bakal berpikir, oh iya ya, aku ini Tapi salah loh Kak, gitu. kalau kayak gitu tuh bikin dia down, nanti dia malah mikirnya itu bulian menurut dia nih Kak. Iya, Nah. jadi kita harus bisa Jadi juga kita kita juga harus bisa cara menyampaikan saran, mungkin mungkin masukan untuk Tapi dia kalau bagaimana. teman dekat juga pasti ngerasanya, oh mereka ini nyindir loh, bukan ngebully aku. Tapi kalau bener ya, kalau bukan teman dekat pasti ini ngebully aku loh. Nah pasti dengan ntar down juga, pikirannya jatuh, mentalnya turun juga, nanti bunuh diri juga ya. Ujung-ujungnya ke Ujungnya bunuh diri lagi. lagi. Iya. Jadi mungkin lebih ke cara kita memberi saran, memberi masukan kepada teman kita yang berpakaian yang tidak sewajarnya tadi. Sebaik mungkin cara kita menyaring perkataan yang bagus. Mungkin Kak, kalau dengan sindiran itu untuk teman dekat mungkin Iya. suatu hal yang biasa saja, tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin hanya sekedar kenal nama itu ya lebih ke Dihindari bullying. ya, lebih Iya, jadi dihindari, jangan. bagaimana cara kita menyampaikannya sebaik mungkin yang bisa diterima, yang tidak menyinggung kalau misalnya dia masih teman-teman biasa saja. Nah, jadi nih kak kan di Indonesia sendiri kan luas ya Kak, banyak suku dan budaya Iya. kayak Bali atau Jawa, dan itu tentunya tuh pakaian dan budayanya tuh beda-beda ya Kak. Iya. Belum tentu yang masuk ke dia itu cocok atau yang ke kita itu cocok nih Kak. Jadi kayak misal nih ada budaya Bali, kan pakaian mereka kan tidak kayak di Sumatera ataupun nih, Kak. Jawa. Kayak mereka kan pakaiannya mungkin pakai Lebih celana terbuka ya. celana pendek itu sopan Biasa. atau pakai baju yang terbuka juga tuh biasa. Jadi kayak pas dia masuk ke tempat kita, apakah kita harus memaksa dia pakai baju seperti kita karena di lingkungan kita, atau kita membiarkannya saja kayak kebudayaannya tuh masuk ke Sumatera gitu. Gimana? Kalau menurut saya ya, kita tuh harus pintar-pintar menyikapi suatu hal. Walaupun contoh yang dikasihkan oleh Kak Nurul tadi itu ya, misalkannya tuh dari Bali tuh masuk ke misalkan ke Sumatera atau ke Jawa, itu kan kita lihat nih asal tempatnya itu dari mana, asal tempatnya Kita apa. juga kan harus menghormati Ya, kita tuh saling keagamaan. menghargai saling budaya, menghormati istiadat, satu sama ras, lain. Jadi kan dan bingung suku. nih. Jadi kalau kita memaksa kamu tuh harus pakai jilbab, kamu tuh harus pakai baju yang tertutup, kamu tuh harus pakai celana yang panjang, ikuti kita loh, hargai kita loh. Berarti dengan kita Menjatuhkan kayak juga, gitu Kak, ya menjatuhkan budaya kita, menjatuhkan nama tempat kita, dan berarti kita tuh nggak menghargai wilayah dan menerima. kebudayaan mereka. Sedangkan di tempat mereka sendiri dengan mereka memakai pakaian yang terbuka dan yang seperti itu, saja. mereka tuh biasa saja dan gak ada yang protes. Dan mungkin ya saya rasa yang menutup aurat juga, yang berjilbab masuk ke Bali juga, saya rasa nggak ada tuh yang komen kamu harus pakaian kayak gini kalau kesini, nggak ada ya saya rasa. Karena kita tuh dominannya Indonesia tuh menghargai ya, lebih menghargai dan menyikapi. Toleransi itu penting ya. Jadi jangan semena-mena kita tuh harus menuntut seseorang tuh untuk mengikuti Cara berpakaian kebiasaan kita. dan kebudayaan kita tuh harus diikuti oleh orang tersebut. Gimana nih kalau semisalnya orang barat nih, misalkan dari mana gitu, dari USA Jerman nih. atau apa, masuk nih misalkan ke daerah Sumatera atau kampung Arab lah ya, yang dominannya tuh menutup Tertutup. aurat, iya. Terus dari pihak mereka memaksa tuh harus menutup aurat, harus ini, harus itu, kan pasti tanggapan mereka kok kayak gini sih cara mereka menghargai orang lain. Pasti kan ntar dibawa-bawa pas pulang lagi ke tempat asalnya, Indonesia tuh kayak gitu loh, nanti buruk juga tuh nama Indonesia. Jadi pintar-pintar kita lah ya dalam menyikapi suatu hal itu.
Jadi kita tuh nggak semena-mena untuk memberikan saran. Saran yang kita berikan itu baik untuk kita belum tentu baik Baik untuk untuk mereka. orang Jadi, Kalau dari saya kan budaya Bali itu sudah kita ketahui mungkin mayoritas di sana Hindu dan Buddha. Jadi kalau berpakaian yang masih ranah wajar bagi mereka itu adalah pakaian yang biasa di mereka. Namun alangkah baiknya jika kita ada di suatu daerah yang berbeda dengan daerah tersebut, mungkin biasanya kita menggunakan celana pendek di daerah kita untuk mengunjungi daerah lain seperti Sumatera atau Jawa, mungkin dengan kita lebih menggunakan celana yang agak tertutup, yang Hargai, itu Kak, ya. juga pakaian kita loh, tapi lebih tertutup daripada biasanya. Mungkin itu juga termasuk menghargai, Kak, Iya, ya. bentuk Kita menghargai. menghargai mereka, bagaimana adat istiadat mereka, kita juga nggak meninggalkan adat dan kebiasaan kita. Jadi lebih ke cara menanggapi daerah yang masuk ke kita dan orang yang masuk ke daerah kita yang bisa menghargai kita dengan tidak meninggalkan adat istiadat mereka, tapi juga menerima adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Gitu, Kak. Tapi nih Kak ya, di Indonesia kan kita diajarin buat ngehargai kebudayaan, terus ngehargai suku-suku walaupun itu nggak sesuai nih dengan kebiasaan kita sehari-hari. Tapi nih Kak, ada di Indonesia sendiri, di Aceh nih Kak, kalau dengar-dengar nih kalau kita nggak berhijab itu ada hukumannya sendiri nih Kak. Ya, kalau di Aceh sendiri itu kan ditegakkan tuh kalau kita tuh nggak berjilbab, terus kita menutup aurat, kita melecehkan pasti ada hukumannya, dicambuk dan sampai ada dihukum mati kalau nggak salah ya Kak. Kalau saya pernah baca itu, jadi itu tuh sudah menjadi kebiasaan mereka dan itu sudah menjadi sebuah adat dan kewajiban di Bentar. mereka. Bentar Kak, mau nanya, kalau kata kakak tadi udah menjadi kewajiban, Mm. bagaimana kalau ada orang luar negeri yang kebudayaannya nggak biasa pakai jilbab terus datang ke Aceh, itu nggak boleh atau dia harus pakai jilbab nih Kak? Nah, nggak tahu juga ya karena kita juga nggak Karena pernah ke juga Aceh, bukan mungkin dari Aceh mungkin. menghargai. Tapi setahu saya dan saya juga pernah baca-baca peraturan dan kebudayaan, bisa dibilang itu kewajiban, itu mungkin untuk berlaku untuk masyarakat Aceh Masyarakat yang ada di sendiri. sana. Kalau mungkin untuk Yang mau menempati Aceh iya yang mau mungkin ya. menempati Aceh, kalau cuman untuk sebagai Kunjungan pariwisata, iya mungkin kunjungan masih ada mungkin, toleransi. iya oh ya sudah mungkin Dan kan. bajunya mungkin lebih tertutup. Dan juga walaupun orang barat ya, misalkan ke sana kan pasti kan orang kan tahu oh itu dari barat, lo nggak mungkin sini kamu ikut saya, Harus saya pakai mau jilbab iya, nih. saya mau hukum kamu nih, saya mau cambuk kamu, kan nggak boleh gitu. Dan lagi juga kan Aceh mayoritas malah memang ya Kak ya Mm-mm. agama Islam ya Kak ya. Islam semua. Iya, karena mungkin karena di sana mayoritasnya Islam, jadi penegakan hukum atau aturannya tadi yang seperti kakak bilang harus berjilbab itu terkhusus bagi masyarakat mereka yang mungkin memang mayoritasnya Islam dan memang itu ada istiadat dari dulu turun temurun dari dulu hingga sekarang. Dan itu mungkin emang hal yang baik dan wajar untuk dipertahankan. Ya, dan itu juga itu peraturan ya menurut saya baik. Dengan mereka mengadakan peraturan itu, kalau mereka tuh melakukan pelecehan, tidak berjilbab, membuka aurat, mereka akan Bisa dicambuk. menjaga Iya, kita bisa masyarakatnya menjaga juga. masyarakat sendiri dan kehormatan wanita dan laki-laki yang ada di sana ya menurut saya. Jadi kalau cuma berkunjung kayaknya nggak apa-apa sih Kak. Mungkin lebih ke kita yang ingin berkunjung ke sana lebih bisa, tertutup. ya. Jadi balik lagi ke cara menghargai Menyesuaikan. dan menyesuaikan. Seharusnya kita yang ingin berkunjung juga harus mencari tahu nih Iya, ya, tentang tempat kalau tersebut, kalau daerah tersebut Islam ya mungkin lebih tertutup kayak itu. tentang hukum-hukum yang ada. Iya. Jadi kayak kita pas udah di sana tuh nggak kaget, Iya. terus nggak tiba-tiba Oh, adat ditangkap. istiadatnya kayak Ah. gini loh, Ju. Jadi kayak kita Ya, udah gradasi tahu pula nih. kan. Jadi kayak kembali lagi ke pakaian nih Kak. Kan pakaian tuh luas nih Kak. Jadi pakaian itu kan kayak istilahnya tuh penampilan nih ya Kak. Jadi kayak nggak hanya baju nih teman-teman. Pas kita sekolah dulu kita sering disuruh sama guru kita nggak boleh rambutnya merah nih, nggak boleh Pirang. nggak boleh rambutnya yang cowok nggak boleh panjang. Di sekolah tuh seakan-akan kalau kita melanggar tersebut tuh kayak melanggar hukum nih Kak. Jadi kayak tapi kalau di luar di lingkungan sekitar atau rumah tuh biasa aja nih Kak. Jadi kayak mana hukuman apa yang diajarkan sekolah tuh nggak sama nih apa yang ada di lingkungan kita.
Jadi apa itu harus diubah apa hukuman sekolah atau enggak nih Kak? Kalau dari pandangan saya, peraturan yang dibikin sekolah pasti punya dampak baik untuk siswa yang ada di sana. Dan lagi kayak rambut pirang, emangnya untuk apa? Kan masih Iya, SMA, Kak. masih Keren sekolah. Kak. Zaman Kayak sekarang kan enggak, keren. kayak enggak itu aja sih, kayak itu tuh enggak berguna untuk apa dilakukan. Dan lagi kalau di SMA saya dulu ya, SMA negeri, di mana kalau cowok itu rambutnya ada aturannya Kak, 1, berapa Satu, dua, sentimeter satu. apakah Berarti ini. ada koma-komaan nih Kak. Iya. Jadi rambutnya tuh emang pendek, yang kalau di SMA saya sampai Berarti itu diukur langsung nih Kak. iya, pokoknya kalau nggak bisa di kayak iniin lagi itu udah pas kayak itu. Nah, memang ada peraturan dari SMA saya sendiri bahwasanya seperti itu. Dan saya rasa kebanyakan alumni yang keluar dari SMA saya lebih disiplin, lebih bisa menjaga kerapian. Setelah keluar dan melakukan kebiasaan tersebut, rambutnya bisa lebih rapi. Mungkin pertama nih Kak ya, kita manusia, masyarakat dinilai pertama sekali saat bertemu dengan orang lain yang asing adalah penampilan ya Kak ya. Jadi mungkin hal-hal yang diajarkan di sekolah untuk kita, bekal kita setelah keluar dari sekolah bisa berpakaian yang rapi, bisa diterima oleh masyarakat banyak. Jadi kayak peraturan tersebut memang wajib dilakukan dan ditaati oleh murid-murid yang ada di sana demi kebaikan mereka sendiri. Dan pastinya dengan adanya peraturan pasti ada yang melanggar. Ya, itu Ah, kebanyakan. iya. Dengan adanya peraturan pasti ada yang melanggar. Dan juga untuk mewarnai rambut juga kalau masih sekolah ya, kok keren enggak, dibilang apa enggak, dipandang nakal iya. Iya. Kalau seumur masih SMP, SMA Kak, itu mewarnai rambut apalagi dengan warna-warna yang ngejreng ya, kayak merah, kuning, pasti kan itu kan pelangi ya Kak. Iya. Kayak warna ada kalau rainbow. aku pribadi Kak. Ya, pasti kan Kayaknya kakak ini ya anak ini nakal loh. Apa sih nggak mau nurutin peraturan, apalagi sampai ada yang ngerokok pasti ya. iya. Nah, ngerokok sampai dipanggil ke ruang BK dia nggak mau, padahal itu kesalahan loh. Kita tuh sekolah fokus untuk sekolah ya, mencari ilmu, pendidikan, mendapatkan ilmu dan pendidikan itu kan bukan mudah ya. Sekolah udah mahal bayar, udah dibayar mahal-mahal kok malah menjelekkan nama diri sendiri dengan ngerokok, dengan melanggar peraturan, mewarnai rambut. Apa sih itu kerennya untuk mereka yang masih sekolah, untuk masih sekolah pendidikan ya. Tapi kalau di ranah-ranah kuliah sendiri, kalau saya lihat banyak ya, kayak orang di negeri, misalkan di fakultas-fakultas dan universitas umum lainnya, mewarnai rambut dengan warna netral ya, kayak warna Nah, dan abu lagi kalau atau udah apa. besar itu udah bisa mikir Oh, ya Kak ya, sudah, mana iya. yang pantas dan mana yang tidak. Lagian juga Hmm. di kerjaan kita juga mungkin Pasti ada ada peraturan peraturannya. ya, pasti ada peraturan. Kalau untuk saya juga ya, kalau cowok rambut panjang juga nggak risih apa ya, nggak panas apa, pasti itu. Kalau saya berpikirnya seperti itu ya. Tapi nggak tahu kalau untuk laki-laki yang merasakan rambut panjang itu kayak mana. Mungkin mereka tuh penasaran kayak mana sih, ngerasain rambut panjang kayak cewek itu kayak mana sih, mungkin itu ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin dengan cowok rambut panjang itu mungkin itu ngerasa dia tuh keren gitu. Tapi nggak tahu kalau menurut dia. Kembali lagi ke pandangan kita dan orang lain itu berbeda ya. Kita tuh tidak bisa memaksakan pandangan kamu dengan saya itu harus sama. Pandangan aku dengan kamu tuh nggak boleh beda, lo iya. harus sama. Pokoknya kayak mana pun caranya harus sama, nggak bisa. Karena penilaian dan pendapatan semua orang itu tentunya berbeda. Dan lagi saya rasa kalau masih SMA, SMP, SD, bahkan SD pun Belum sewajarnya. belum sewajarnya. sewajarnya kayak itu ya Kak ya. Dan lagi aturan yang dibikin dari sekolah, dari guru kita pasti feedback baiknya ke kita. Jadi bagaimana, balik lagi ke bagaimana etika kita terhadap guru kita, terhadap orang yang lebih tua dari kita, bagaimana cara kita menjaga sopan santun, bagaimana cara kita menghargai orang lain. Jadi balik lagi ke diri masing-masing sih. Nah, jadi kayak kita tuh penampilan tuh sangat penting juga ya teman-teman. Kayak apa yang kita tampilkan itu kayak sesuai Mencerminkan dengan diri mencerminkan kita diri sendiri. kita sendiri. Jadi kita tuh harus menjaga penampilan itu tuh nggak harus di sekolah aja nih teman-teman, di lingkungan kita. Jadi orang tuh melihat kita, oh anak ini rapi nih, kayak enak dipandang gitu. Mencerminkan kalau dia adalah anak yang bagus, anak yang punya tata krama yang baik. Jadi kalau balik lagi ke diri teman-teman masing-masing, kalau rambutnya warna-warni,
warna-warni, mungkin ada ini merah, hijau, kuning. Iya, jadi kayak mungkin cerminan di masyarakat lingkungan saya sih Kak, kalau ada anak yang seperti itu iya, jadi kayak sebagaimana caranya kita harus bisa menjaga nama baik kita agar tidak dipandang buruk di masyarakat. Itulah kenapa para guru-guru di sekolah melakukan peraturan yang mungkin memang untuk melatih kedisiplinan dan kebiasaan dari murid-muridnya. Nah, jadi itu tadi ya, kalian udah dengar teman-teman. Jadi kita tuh harus berpakaian di tempat yang pantas, terus kita tuh harus sopan nih teman-teman, karena di Indonesia sendiri sesuai dengan budaya. Jadi kita juga harus menghargai budaya orang lain, dan orang lain juga harus menghargai budaya kita. Nih Kak, di podcast kita nih ada sesi Q&A Kak. Jadi kayak orang-orang yang ingin menyampaikan tema kita yang udah kita storyin kemarin, mereka bakal komen nih Kak. Jadi di sini udah ada beberapa komenan yang udah kita pilih nih Kak. Jadi ini dari Aziza Widya Sakti. Jadi di sini dia nanya nih Kak, Kak, aku non Islam nih Kak, tapi di sekolah aku itu negeri Kak, tapi peraturannya itu harus memakai jilbab nih Kak. Jadi kepala sekolahnya tuh pernah dia cerita di email ini, katanya kepala sekolahnya itu tidak mewajibkan siswa yang non Islam itu menggunakan jilbab, tapi pernah guru ngomong gini, lihat nih teman-teman kalian pakai jilbab nih, kayak kamu sendirian, kayak kok lain sendiri. Jadi dia ngerasa kayak apa aku harus pakai jilbab. Iya, itu kembali lagi ke perilaku nggak sih Kak? Ketika perilaku yang baik. Jadi gimana nih ya, menurut kakak-kakak nih? Kalau dari saya Kak, kan kita sudah tahu bahwasanya yang Aziza ya namanya, itu bukan dari agama Islam, dan mungkin ya agama selain Islam yang berjilbab itu bukan suatu kewajiban. Jadi balik lagi ke gurunya, mungkin gurunya masih belum tahu, mungkin guru yang ngomong ke dia itu guru baru Kak ya, yang sebelumnya belum mengetahui bahwasanya dia itu muslim atau bukan, atau dia mungkin dari stigma atau pemikiran gurunya tersebut bahwasanya murid ini nih kayaknya Islam deh, kenapa sih nggak pakai jilbab? Nah mungkin gitu. Jadi balik lagi, mungkin ada miskomunikasi antara murid dan guru tersebut, yang dimana mungkin omongan guru tersebut bisa menjatuhkan mental si murid, sedangkan guru tersebut nggak tahu nih kebenarannya gimana kayak itu. Jadi balik lagi ke mungkin cara penyampaiannya aja yang kurang benar dan miskom aja. Dan juga untuk yang gurunya juga, kalau memang seandainya ada guru ya yang ngomong kayak gitu tuh, kalau memang benar keadaannya dan juga memang ada peraturannya bahwa ya nggak apa-apa yang non muslim tuh nggak pakai hijab ya, ngomong aja baik-baik Bu, jadi kayak gini Bu, kan di peraturan juga udah sesuai, kan saya juga non muslim gitu, jadi itu saya tuh nggak diwajibkan untuk berjilbab gitu, jadi memang kayak ginilah keadaan saya gitu. Kayak gitu aja ya. Jadi jangan sampai kita tuh kayak apa sih Bu, kan saya kan non muslim ya, nggak seharusnya cara menjawabnya dengan juga harus benar ya. Terjawab ya Aziza. Jadi ini yang kedua nih Kak, dari Cila nih banyak Kak. Ya banyak Kak, soalnya kayak ini rata-rata anak sekolah ya, nih, karena Kak. memang etika itu lebih ke cara pendidikan sopan dan santun dari kita kecil untuk menjadi mungkin individu yang bagus, baik untuk kedepannya. Boleh Kak? Jadi ini yang kedua nih dari Cila 0208 nih Kak. Iya. Dia nanya nih Kak, mau nanya nih Kak, kenapa sih di sekolah kita nggak boleh pakai kutek warna-warni, padahal tuh kita diajarin seni nih Kak, kan warna-warni itu termasuk dalam seni nih Kak. Susah nih pertanyaannya. Jadi ini nih, ke Kak? etika yang mana Kayaknya ini? anak SD apa SMP ini kayaknya. Biar bisa buku tek ya di ini sekolah, biar makanya nanya itu. Tapi bener nih Kak, katanya kan warna tuh seni kan, kayak menggambarkan seni. Jadi gimana nih Kak? Ya balik Tanggapan lagi ya. kami ya, ini jawabannya siapa Cila? Ini jawabannya sesuai dengan pendapat kami. Iya, pasti dengan adanya peraturan pasti ada yang langgar kan? Iya. Dan adanya Mungkin termasuk peraturan Cila tadi, Kak, ya. Dan adanya peraturan juga untuk meningkatkan kualitas lebih baik dari seorang murid ya. Ya, benar sih.
warna-warni itu sebagian dari seni kakak ya. Kenapa harus dikukus Ya, sih kenapa Kak? harus? Ya kok bisa jadi luapin aja kayak gini loh. Kalau memang mau ya di hari Minggu di saat kalian libur Mungkin boleh kalau kalian tuh sekolahnya pakai full kutek. day Iya. bisa tuh Sabtu dan Minggu. Lagi libur akhir semester mungkin Nah, lagi itu libur lama, setengah Kak, ya? semester. Iya itu lama boleh. Gak harus dibawa-bawa. Kita tuh ya harus menuangkan seni, jiwa kesenian kita tuh gak harus di kuku, bisa dengan di buku kita Kenapa nggak di menggambar, kanvas? iya di kanvas, Gambarnya bisa dijual, di bisa dapat dinding. uang malahan. Di kuku juga kan merusak kuku, mau dilepas kuku tergores, Iya. lecet, itu kan ntar sakit nangis pula. Nangis Dan pula. juga pasti Iya. di pikiran apa sih anak ini udah tahu ada peraturan tapi masih dilanggar. Ntar kena hukuman, nangis, kena marah, nangis lagi. Nah, terus tuh kan kalau libur akhir semester, libur tengah semester kan panjang tuh, nggak ada tuh yang mau marahin. Pasti orang tua, nah itu nggak baik loh, ntar sekolah kayak mana ngelepasnya. Nah bisa lah, kamu mumpung lagi libur juga nih bu, mi, Iya, bisa lah apalah ya aku itu. tuh iya. Tapi kalau untuk di sekolah sih jangan ya, selagi kalian masih sekolah taati dulu tuh sama peraturannya. Dan lagi nih, kami kan dari Poltekkes Kemenkes Palembang, terutama di jurusan kebidanan, kami juga punya peraturan ya Kak ya, Iya. tidak boleh menggunakan kutek Kak. Panjang, naik mungkin tadi art tuh juga. salah Ada satu satunya, pautnya ya ini. Jadi Kakak dikit cerita nih untuk Cila, di kampus Kakak Cila. tidak diperbolehkan menggunakan kutek dan kuku panjang. Biasanya juga kutek itu identiknya dengan kuku panjang Kak ya. Iya. Kalau kukunya pendek seperti kakak-kakak mungkin jelek tuh ya kelihatannya. Kan adik Cila masih di ranah SD, SMP, SMA, sedangkan kakak sudah mahasiswa meskipun baru, malah kami juga nggak dibolehin. Nah kalau di kami sendiri kan kami mahasiswa kebidanan, kata dosen atau kakak tingkat saya Tapi menurut bahwasanya saya juga bukan cuma bidan kayak nakes kan mungkin mencerminkan iya, nakes, jadi kan. kalau di kami sendiri, kalau di kami nih, Siapa kalau tahu Cila mau jadi bidan. ya kalau Cila mau jadi bidan nih, Cila kan tahu nih kalau di bidan tuh ada Tapi kayaknya Cila nggak mau deh kak, karena Cila mau kukunya tuh Mau pakai kutek, kutek. iya. Tapi kalau dari di kami Cil, kalau pakai kutek ataupun kuku panjang kan kami berhubungan dengan pasien, jadi itu Kontak langsung. kutek dan kuku panjang kami bisa menginfeksi dan membahayakan pasien kami. Mungkin juga mengapa di sekolah Cila tidak diperbolehkan hal tersebut, itu kan nanti jadi kebiasaan Cila nih. Nah gimana kalau Cila mau masuk ke menjadi anak kesehatan? Apakah Cila bisa merubah kebiasaan yang sudah lama? Mungkin itu salah satu tujuan mengapa sekolah Cila tidak diperbolehkan menggunakan kutek. Dan bukan cuma sekolah Cila aja ya, di sekolah-sekolah lainnya seluruh juga sekolah melarang. deh kayaknya, Jadi- Cil. Ya jadi untuk Cila kalau memang mau ya untuk mau kutek, nail art atau mewarnai kuku, mengembangkan seni Cila, mungkin di saat-saat libur saja ya, jangan di sekolah. Dan juga Cila kalau udah SMA, kalau memang Cila tuh mau menjadi seorang nakes atau tenaga kerja medis, untuk membiasakan tuh kukunya pendek, bersih, steril. Karena kenapa seorang nakes tuh Cila harus berkontak langsung dengan pasien. Jadi kalau kuku Cila panjang, nail art penuh dengan warna kan, Bisa menginfeksi. iya infeksi kan. Ada juga tuh bahan kimia yang ada di kutek dan nail art. Jadi bisa Lagi membuat kukunya panjang. cedera, luka nanti. Karena Terjawab kayaknya ya dari Iya. dari kami untuk Cila. Jadi Ada lagi Kak? lagi pula itu nggak baik nggak sih Kak buat kesehatan Iya. kuku, Iya. lama-lama tipis. Jadi kan Jadi, Jadi, emang banyak yang tidak ada keuntungan dari hal tersebut sih. Jadi ini lanjut ya. Ini dari Ada yang pertanyaan ketiga. lagi? Banyak nih Kak. Soalnya Boleh. Memang tentang emang etika nih lu. jadi luas. Jadi Luas. ini yang ketiga dari Rafli Yusuf nih Kak. Iya, apa Dia tuh? nanya nih Kak. Kak, aku diputusin pacar aku gara-gara rambut aku dirazia botak di sekolah. Kenapa sih Kak di sekolah tuh harus botak? Iya. Sampai Kembali diputusin pacar nih Kak. aduh balik Kayak lagi ya sakit kayak hati, galau deh, Kak. Kasih dia ya. kayaknya nih. Jangan bunuh diri ya, seperti namanya. Rafli Rafli. Yusuf Kak. Ya Rafli Yusuf jangan Nanti bunuh diri ya. seperti yang ya, kasus berita kita ya mahasiswa Nah, tadi. jangan. Itu tidak bisa ke masalah. Berarti Ya pacar sudah, kamu berarti nggak pacar nyintai? kamu tuh ibarat kata tuh menang fisik ya. Iya, tidak cinta. Tidak cinta. Berarti Kan jatuh cinta monyet nggak sih, Kak, ya, kalau iya, masih SMA sekolah? tuh lebih baik ya sekolah dulu ya. Dan juga kalau sudah dibotakin berarti udah ngelanggar peraturan ya Kak ya. Etika berpakaian Iya. kembali.
Itu kan berarti sudah melanggar peraturan. Rambutnya panjang berarti kalau sudah dibotakin itu rambutnya panjang berarti Melebihi dia tuh aturan ya, Kak, ya ya? melebihi aturan. Setahu saya ya ukuran panjang rambut cowok kalau masih SD, SMP, SMA tuh 121 kalau nggak salah Kak ya ukurannya tuh. Kayaknya kakak ini berteman dengan guru BK Iya. jadi masih inget. Jadi tahu Kak ya. Nah, jadi untuk apa sih? Karena pertanyaan tadi kembali lagi ke kalian sendiri ya. Apa sih dampak yang baiknya, feedback baiknya untuk kalian dengan kalian tuh memanjangkan rambut di masa-masa kalian tuh masih menempuh pendidikan dari jenjang SD ke SMP, dari jenjang SD ke SMA. Nah, dan juga kalau kalian sudah kuliah, kayak kalian waktu masuk ke universitas mana aja, universitas negeri atau swasta, kalian nggak bakal loh dilarang. Kalau malahan bukan Biasa diperbolehkan, saja. oh ya sudah. Tapi Karena udah kalau di tahu. saat jam pelajaran ada mata kuliah, pasti untuk menghargai tadi kita ikat rambutnya. Itu kalau untuk yang cowok, setahu saya ya. Nah, tapi kalau masih di jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama sampai sekolah satu lebih baik ikut dulu peraturan yang ada. Dan kalau memang mau bebas ya sudah, jangan di saat lagi sekolah gitu. Kalau ini hubungannya ke pacar tadi ya, sampai diputusin Sakit hati pacar, galau kayaknya Rafli setelah itu. Jadi kalau menurut saya namanya anak masih sekolah SMP, SD, SMA pun mungkin udah besar ya Kak ya. Mungkin Rafli ini enggak, ini Kak SMP Kak. masih Kelas anak dua. kelas. Nah, jadi untuk adik adik Rafli nih, kalau kayak gitu nih kan itu kalau masih kecil, masih SMP, Sekolah dulu deh. sekolah aja dulu deh ya. Nanti tuh mikirin yang namanya pacaran di SMP itu mungkin masih cinta-cinta, Masih banyak. cinta-cintaan. Jadi kayak ya nggak usah digalauin lah kalau masalah itu. Kalau memang Turutin pacaran aja lagi ya dulu. cari aja. Kalau Kakak Cewek yang sendiri lain. mau nih enggak kalau cowoknya botak gitu? Ya nggak apa-apa Apa salahnya sih kan rambut bisa Nah, tumbuh sama lagi kan kakak-kakaknya ya. aja Ya boleh rambutnya. kalau Rafli mau sama kami. Kan rambut bisa tumbuh lagi deh. Iya, rambut tuh bisa tumbuh Dan lagi. lagi- Enggak lo ngestak. Dan lagi batas Licin kemampuan, batas gantengnya seseorang itu Nggak balik hanya dari lagi rambut. tidak hanya dari rambut, mungkin bisa Ganteng dari itu relatif. Sama Banyakin seperti duit tadi. aja kayaknya Rapli itu Kalau ya. Rafli udah jadi polisi, balik lagi tuh pacar yang udah mutusin pasti. Ngomongin tuh. Kayak Udah, mana? kayaknya Botak kemarin gitu. Jawaban dari untuk Iya. Rafli. Udah nih Rapli ya, jadi ngerti Semoga ya. terjawab ya Semoga Rapli. terjawab ya. Semoga Rapli. nggak depresi, nggak gamon sama mantannya ya Rapli. Ya pesan satu dari kakak-kakak di sini jangan bunuh diri. Iya. Jangan saya masalah. Karena lagi musim nih. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir nih Kak. Oh, jadi sudah. jadi kita mungkin bakal ngadain Q&A lagi bagi kalian yang mau nanya-nanya nih buat tema berikutnya. Cukup pantauin aja di IG kita ya, di IG podcast anak Kami. sekolahan di kami ya. Nah, jadi kakak-kakak sebelumnya pernah nggak nih punya pengalaman diputusin gara-gara penampilan? Kayak Etika berpakaian Oh. nih sambungannya. Kalau dari saya pernah pacaran, yang kata saya tadi saya pernah dibully. Kalau kata saya sendiri sih, kalau kita bisa menjaga penampilan, kita bisa cantik dengan cara kita sendiri, laki-laki yang mendekati kita, laki-laki yang ingin sama kita, yang suka sama kita, sudah pasti laki-laki yang bisa menghargai kita, yang memang dia suka dengan penampilan kita. Jadi balik lagi, kalau mau mendapatkan pasangan, mungkin untuk yang udah lulus SMA ya, yang mau mendapatkan pasangan yang bagus, cerminkan diri yang bagus agar pasangan kamu sama seperti kamu, yang memang bisa mencerminkan bagaimana sih saya pakaiannya kayak gini. Jadi pacar saya pasti yang pakaiannya sama kayak saya, kayak itu. karena jodoh itu cerminan hidup. Dari diri- ya, cerminan dari diri sendiri. Kalau etika berpakaian, bagaimana cara kita menggunakan pakaian yang baik. Kalau dia mau suami kita, Kak, nggak Nggak harus, nggak cuma lihat dari penampilan kita kayak itu sih. Banyak hal lain yang menjadi Iya. motif dia suka sama kita. nggak kebayang Rapli tadi. Balik Jadi lagi kita ke tuh ya, Rafli Kak, ya. nih kayaknya. Nggak Yang boleh botak. mandang fisik Kak ya. Seperti contohnya Rafli ini, tadi. nggak juga Rapli, gudang garam itu isinya rokok Kak. Bukan Iya. garam ya. Nah, jadi kita tuh Kita nggak boleh tuh lihat fisik. fisik. Ya, nggak boleh kita Ini tuh lihat fisik. kotaknya nih gudang garam, Iya. pasti Isinya isinya rokok. Nah, Kan kayak garam. itulah sekarang kira-kira ya. Jadi
Lucu banget ya anak-anak SMP nih. Kayaknya abis seru kena deh razia podcast rambut, hari ini. kena putus nih kayaknya. Kayaknya itu emang lagi hari putus Kak, Iya, dan dia Kak, lagi kayaknya galau di tuh hari emang itu. dendam, dia Iya, minta pasti solusi kan. Apa dia mau protes sama gurunya? Apa gimana ini? Kita nggak tahu nih Kak. Mungkin itu baru-baru jadian Kak, ya. baru jadian. Tiba-tiba rambut dirazia dan putus. Mungkin kayak gitu sih. Jadi gitu Kasihan ya. juga deh sama Rapli. Ya, balik lagi kita harus menghargai nih ya. Iya. Apalagi pacar ya. Kita harus menerima apa adanya. Kayaknya belum waktunya untuk yang masih SD, SMP, SMA untuk pacaran. Kayak itu memang belum kegiatan yang Iya. wajib untuk kalian lakukan. Dan Masih banyak perjalanan dan tujuan yang harus kalian tempuh. Dan Perjalanan kalian dan kami itu sama-sama masih panjang. kami juga masih mahasiswa baru. Dan lagi Kak, kalau pacaran masih SMP nih seperti Rapli misalnya ya disebut-sebut terus nih kayaknya Rapli. Allahu Akbar, Allah. Jadi ini udah selesai azan nih Kak. Jadi kita tinggalin dulu Rapli tadi. Jadi udah Pokoknya selesai. intinya pacaran itu ada waktunya. Jadi udah nggak kerasa nih Kak. Kita udah 1 jam lebih ngobrol-ngobrol nih. Nggak kerasa banget ya. Iya. Tadi kita ngobrol mulai dari Sudah banyak hal. kita ngebahas Pancasila sebagai etika. Jadi etika tuh luas banget ya Kak. Kesimpulannya tuh dari perilaku, bersosial media, dalam pergaulan. Jadi tuh nggak semata-mata tuh perilaku tuh hanya kegiatan kita berinteraksi aja nih Kak. Jadi banyak banget edukasi yang udah dikasih oleh kakak-kakak ini, dan sebelumnya terima kasih nih buat kakak-kakak udah ngeluangin waktunya, dan terima kasih juga atas arahan dan ilmunya. Mungkin dari kakak-kakak ada tambahan atau masukan lagi buat adik-adik di rumah nih Kak. Buat adik-adik dan kakak-kakak di rumah. Ya, boleh, Jadi silakan. gini ya, pesan kesan dari kakak sendiri, kalau sekolah ya sekolah dulu, jaga etika dengan baik, karena pandangan masyarakat di Indonesia ini menilai sebuah etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Dan juga ulama-ulama ya, bukan cuma masyarakat di Indonesia, menyatakan bahwa yang paling tinggi itu etika, adab, attitude, dan moral, baru ilmu. Jadi dan juga kenapa di dalam abjad itu A dulu baru B, karena attitude baru berilmu. Jadi seperti itu aja ya. Gimana Kak Lia? Kalau dari saya sih semoga pembahasan kami tadi yang berbicara santai, namun isi dari pembahasan kami itu menyangkut beragam etika yang mungkin bisa bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini, dan semoga bermanfaat ya. Mungkin ilmu kami belum seberapa karena kami juga baru menginjak masuk ke yang namanya menjadi mahasiswa. Ilmu kami juga belum sebanyak orang lain, mungkin cuman itu yang bisa kami sampaikan, dan semoga bermanfaat. Itu saja sih Kak. Jadi buat adik-adik di rumah yang nonton podcast ini harus didengar pesan dan kesannya ya. Buang buruknya dan ambil baiknya ya Kak. Mungkin kita bisa podcast lagi lain kali ya, Kak, nanti ngebahas bisa yang kita lebih luas lanjutkan lagi. dengan Baiklah. topik yang berbeda. Mungkin kalau Kak Nurul yang ngundang lagi ya Kak ya. Oh, kalau bukan aku nggak mau nih. Ya. Oke, jadi kami berdua ngucapin terima kasih nih buat Juga Kak untuk Kak Nurul Nurul. udah ngundang kami untuk ngisi podcast materi dari Pancasila Pancasila sebagai sebagai sistem sistem etika ini. Dan buat adik-adik di rumah tetap semangat sekolah, terus jaga Kakak-kakaknya etika. enggak nih? Iya, buat kakak-kakaknya semangat buat Seluruh yang kuliahnya. menonton ini. Kira-kira banyak nggak nih Kak tugas-tugas nih? Iya, Banyak ya, lumayan. bisa. Nah, kakak ini aja semangat, kenapa adek enggak? Iya. Jadi sekian, terima kasih podcast dari kami. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, assalamualaikum dak kau nih pas